Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada webinar bisnis hari ini. Webinar bisnis hari ini bertemakan Marketing Solution to Secure Cash Flow bersama Real Estate Indonesia. Nah, sebelum kita memasuki acara inti, perkenalkan nama saya Nabila Iskandar selaku Student Counselor dari Universitas Ciputra School of Business Makassar. Nah, oke, sekarang saya akan mempersilahkan kepada Bapak Dr. Bapak Insinyur Tony Antonio, Master Engineering selaku Chairman Universitas Ciputra School of Business Makassar untuk menyampaikan kata sambutan. Silahkan Bapak. Terima kasih Nabila. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sangat berbahagia karena kita ada dalam sebuah acara yang sangat spesial gitu kan. Kerjasama antara UC School of Business Makassar, REI, Sulawesi Selatan Mbak ya, kemudian juga Tribun ya, Tribun, jadi kerjasama 3 gitu kan. Jadi tema hari ini adalah marketing innovation terutama dalam bidang real estate, untuk mengamankan cash flow. Jadi sekarang cash flow sedang susah ya. Jadi kami sebagai institusi pendidikan mencoba urun rembuk gitu kan, dalam mencari solusi bagi permasalahan yang kita hadapi sama-sama gitu kan. Terutama kami adalah dari sekolah bisnis kan, sehingga kita perlu melihat apa yang kita bisa lakukan. Sangat bersyukur bahwa pada hari ini bersama-sama dengan kita ada Pak Sodik ya, Pak Sodik dari Ketua REI. Ketua REI ada juga Pak Mustajab, ada juga yang Ketua Program Khusus Spesialisasi Real Estate dari UC School of Business ini, Dr. Agus Arman, ada juga Pak Elia, Dr. Elia ya, Pak Elia selaku Ketua Program Studi. Di samping REI juga kita mengundang praktisi juga Pak Sodik ya. Jadi hadir dari Ciputra mana perusahaannya banyak nih ya. Tapi dari pihak Ciputra ada Pak Agung Kris Primandono atau biasa kita sebut dengan Pak Pimo, nama panggilan akrabnya gitu kan. Beliau adalah direktur yang membawahi banyak wilayah-wilayah real estate di Indonesia Timur Pak, termasuk Sulawesi Selatan gitu kan. Mungkin Pak Agung juga akan berbagi kiat-kiat bagaimana sehingga dari pihak asosiasi, dari pihak perusahaan, dan juga mungkin dari pihak kampus kita bisa urun rembuk. Mudah-mudahan ini Pak Sodi bisa menjadi ya ada insight-insight baru lah ya yang kita bisa ambil untuk membantu keluar survive terutama dalam hal keuangan ini. Jadi itu hal yang pertama. Hal yang kedua, terima kasih juga kerjasama dengan asosiasi, kerjasama dengan pers gitu kan. Ini suatu hal yang baik bagi kami sehingga dosen-dosen bisa terus belajar dan mahasiswa juga bisa belajar dari tangan yang pertama. Sekali lagi, pada Pak Agung, Pak Sodik, pihak dari Tribun, terima kasih banyak. Ini adalah yang pertama, tapi bukan yang terakhir kita bisa bekerja sama. Selamat menikmati webinar kita, dan selamat mengamankan cash flow kita, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Tony atas kata sambutannya. Tak kenal maka tak dekat. Makanya saya akan mempersilahkan rekan saya, Jay, untuk memperkenalkan kepada Bapak Ibu sedikit saja tentang kampus kami. Silakan, Jay. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Nabila yang sudah mempersilahkan saya. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan sedikit dan menjelaskan sedikit ke teman-teman tentang Universitas Ciputra School of Business Makassar. Nah, mungkin yang pertama-tama kita lihat dulu untuk presentasinya, Kak. Mungkin bisa dibukakan.
Makassar. Jadi untuk kampus Universitas Ciputra School of Business Makassar itu adalah kampus keduanya kita, dan yang pertamanya itu ada di Surabaya. Mungkin kalau Bapak, Ibu atau teman-teman mau lebih tahu tentang detailnya, ini kita ada barcode yang bisa Bapak Ibu scan untuk brosur dan juga akun YouTube-nya kita. Terus lanjut untuk lokasinya kita itu berada di Center Point of Indonesia atau CPI. Nah, itu ada di Citraland City. Jadi mungkin ibu-ibu yang mungkin tahu Lego itu kawasan kita dekat situ, Bu. Terus selanjutnya untuk di kampus pertama kita, kampus kedua kita ini, maaf, untuk Universitas Ciputra School of Business Makassar, kita ada untuk jurusan manajemen bisnis dengan 7 pilihan spesialisasi. Nah, untuk yang pertama itu ada International Business Management buat teman-teman yang nantinya akan berkuliah. Untuk kalau misalkan teman-teman belum tahu nih fokusnya larinya mau kemana, nanti teman-teman bisa pilih untuk yang International Business Management karena ini mempelajari manajemen bisnis secara umum. Terus yang kedua ada Digital Business Management buat teman-teman yang untuk tertarik di bidang digital seperti e-commerce, misalkan contohnya Traveloka, Shopee, dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa ambil untuk jurusan Digital Business Management. Terus yang ketiga ada Communication Business Management buat teman-teman yang suka di bidang komunikasi. Dan yang keempat ada Hotel and Tourism, atau yang teman-teman mungkin jadi buat teman-teman yang suka buat perhotelan dan pariwisata, itu bisa mengambil untuk spesialisasi ini. Dan mungkin Bapak Ibu, mungkin kalau misalkan anaknya lebih tertarik untuk bisnis kulineri, itu bisa ambil Culinary Business Management. Terus yang keenam ada Real Estate Business Management, itu buat yang suka dalam bidang properti. Nah, salah satunya kebetulan Ciputra adalah sudah tidak diragukan untuk di bidang propertinya. Jadi untuk spesialisasi Real Estate Business Management, plan belajarannya tidak perlu Bapak Ibu khawatirkan. Nah, terus yang terakhir ada Fashion Business Management buat Bapak Ibu anaknya yang tertarik di bidang fashion. Nah, nanti lulusannya itu semua sarjana manajemen S1. Dan kemudian ini ada video profil tenaga pendidiknya kita di Universitas Ciputra School of Business Makassar. Mungkin Bapak Ibu bisa simak dulu. Oke, baik. Jadi itu profil tenaga pendidiknya dari kampus Universitas Ciputra School of Business Makassar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 3 jalur sukses yang ada di UC Makassar. Jadi Bapak Ibu mungkin khawatir kalau misalkan anaknya nanti baru kuliah, itu bingung nanti lulusannya itu bakal lari kemana. Nah, di Universitas Ciputra School of Business Makassar, anak-anak Bapak Ibu sudah dipersiapkan nantinya. Jadi nanti kalau misalkan lulus, anaknya apakah mau bangun bisnis sendiri, mau melanjutkan bisnis keluarga, atau bekerja secara profesional di perusahaan. Nah, saya akan jelaskan yang pertama. Untuk yang family business, nanti pembelajarannya itu di sini akan anak Bapak Ibu akan diajarkan bagaimana meneruskan bisnis keluarga. Jadi untuk lebih inovatif. Jadi bisa bersaing untuk skala internasional seperti itu. Terus yang kedua untuk startup bisnis bagi anak Bapak Ibu yang mungkin tertarik kalau misalkan mau bangun bisnisnya sendiri, itu bisa mengambil jalur sukses startup bisnis. Dan yang ketiga ada professional career buat mungkin anak Bapak Ibu memutuskan untuk tidak berbisnis dan mau ikut bekerja secara profesional di perusahaan orang lain, itu dipersiapkan kalau anak Bapak Ibu mengambil jalur sukses professional career. Nah, kebetulan untuk beasiswa dan pendaftarannya kita, Bu, kita seperti yang saya jelaskan tadi ada 3 jalur sukses dan 7 spesialisasi, dan kebetulan kita ada beasiswa potongan 11 sampai 130 juta, atau kalau misalkan
anak Bapak Ibu mendapatkan beasiswa 130 juta, itu sama saja dengan gratis berkuliah selama 4 tahun. Dan kebetulan hari ini kita adalah hari terakhir untuk pendaftaran jalur non-tes. Jadi buat anak Bapak Ibu yang mungkin mau masuk di Universitas Ciputra tapi tanpa tes, itu bisa mengambil beasiswa UTBK atau beasiswa rapor. Tapi sayangnya ini hari terakhir. Jadi kalau misalkan anak Bapak Ibu tertarik untuk tanpa tes, bisa mengikuti jalur ini. Dan kebetulan untuk pendaftarannya kita semua itu sebenarnya ada 4 cara. Tapi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, untuk saat ini pendaftarannya kita masih gratis. Dan itu terakhir itu di hari ini Bapak Ibu. Jadi nanti untuk hari besok dan ke depannya akan sudah berbayar. Dan untuk beasiswa tanpa tesnya itu sudah tidak ada lagi. Jadi kalau misalkan anak Bapak Ibu tertarik, mungkin bisa didaftarkan hari ini. Seperti itu. Mungkin sekian presentasi saya, bisa saya lanjutkan ke Kak Nabila. Silakan Kak Nabila. Terima kasih banyak Kak Jay. Kami berharap universitas kami bisa dijadikan referensi terbaik untuk anak dari Ibu dan Bapak. Oke. Selanjutnya kita akan langsung saja ya masuk. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan narasumber-narasumber kita yang expert banget nih di bidang masing-masing. Silahkan Kak Jay. Nah, di sini narasumber pertama ada Bapak Sadik selaku Ketua DPD REI Sulawesi Selatan. Halo Bapak, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Nah, kemudian narasumber yang kedua kita ada Bapak Agung Kris Primandoyo selaku Direktur Ciputra Group. Halo Bapak. Halo, selamat sore. Selamat siang. Halo, selamat siang Bapak. Bapak sehat? Sehat, sehat. Alhamdulillah ya. Terima kasih Bapak. Oke, terus saya akan memperkenalkan moderator kita pada hari ini yaitu Bapak Dr. Agus Arman, SEMSI, selaku dosen IBM Universitas Ciputra School of Business Makassar, spesialisasi real estate, yang sangat relate banget nih dengan tema kita hari ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Nabila dan Pak Jemin. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan bahwa kami di sini live dari kampus Universitas Ciputra Makassar. Saya ditemani oleh Pak Sadik, Ketua DPD REI bersama tim. Ini terima kasih teman-teman Bapak-Bapak dari REI sudah berkenan hadir di sini. Dan juga insya Allah nanti kita akan bersama juga dengan narasumber dari Universitas Ciputra, Bapak Dr. Insinyur Agung yang sudah live juga bersama kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, tema kita hari ini terkait dengan marketing innovation to secure cash flow. Jadi kita akan banyak bicara tentang kondisi terkini, seperti apa real estate, dan secara khusus Sulawesi Selatan. Dan di sini sudah hadir Pak Sodik adalah Ketua DPD REI Sulawesi Selatan. Akan kami beri kesempatan pertama untuk memaparkan presentasinya terkait dengan tema kita hari ini. Dengan hormat saya persilakan. Terima kasih Pak Agus. Mungkin nggak apa-apa ya karena berjarak kita buka masker aja. Agak ini rasanya berbicara sambil ini. Mohon maaf Pak. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya Pak Agus, terima kasih atas undangannya. Dan rasanya memang agak berdosa kita kalau tidak datang Pak ke sini karena pendiri REI kan juga Pak Ciputra Pak. Jadi suatu keharusan bagi kami untuk hadir di sini. Dan yang kedua, alhamdulillah pembangunan kampus ini kami sering naik sepeda ke sini Pak. Ini dulu belum terlalu ini Pak, tiba-tiba sudah naik 7 lantai. Jadi pembangunannya cukup cepat juga. Kami juga agak takjub tadi waktu masuk ke sini, ternyata kampusnya sudah selesai. Kemudian yang selanjutnya, saya sapa Pak Agung atau Pak Pimo. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak, Assalamualaikum. Pastinya lebih berpengalaman daripada kami, mudah-mudahan kita bisa sharing Pak. Kemudian teman-teman yang live secara online dan juga teman-teman wakil ketua yang hadir di sini juga Pak Elia,
dan teman-teman dari Tribun beserta tim dari Universitas Ciputra. Jadi kemarin waktu dikasih tema ke kami marketing innovation to secure cash flow, ini saya rasa Pak baru terlihat bahwa ini memang zaman yang agak lain daripada yang dulu. Dulu kita selalu berbicara masalah marketing innovation to more benefit Pak. Itu waktu sebelum pandemi. Begitu masuk pandemi lebih ke survive, dan memang survive-nya itu akan terlihat dari to secure cash flow gitu, karena cash flow adalah darah di bisnis kita. Jadi memang agak berbeda zamannya saat yang dulu. Kita dulu kalau berbicara selalu berbicara bagaimana laba sebanyak-banyaknya untuk inovasi marketing kita. Sekarang inovasi marketing kita untuk mensecure cash flow. Jadi memang ini tema yang menarik dan memang terasa mungkin di hampir seluruh pengembang Pak, baik pengembang besar, pengembang menengah maupun pengembang kecil. Baik itu yang mungkin beda kalau yang sudah TBK dan lain-lain Pak ya, mungkin tidak terlalu berdampak, tapi nanti kita dengar Pak Agung bagaimana dampaknya di perusahaan besar. Jadi di kami di RE ini kami ada 302 anggota Pak yang bergabung di RE ini, dan alhamdulillah semuanya aktif, dan memang mungkin sekitar 70% itu bergerak di middle low Pak. Di middle low ada juga middle up, kemudian ada juga yang di apartemen yang juga bagian dari grup Ciputra sendiri. Dan di kami ini di Sulawesi Selatan, kalau kita berbicara Sulawesi Selatan, posisi 2020 Pak, pemirsa sekalian dan juga hadirin yang ada di sini, dari data OJK dan Bank Indonesia itu kita sudah posisi KPR kita itu di angka 18 triliun outstanding KPR yang ada di Sulawesi Selatan. Dan juga dari 18 triliun itu di triwulan pertama itu alhamdulillah ada kenaikan sekitar 4,7% di triwulan pertama. Triwulan kedua kami belum dapat datanya, tapi yang kami dengar meningkat lagi dari 4,7, dan yang agak bukan agak susah ya, agak tertantang kita nanti ini di triwulan ketiga karena adanya PPKM yang sekarang diberlakukan. Karena isu yang ada di pusat di Jakarta atau di Jawa bahkan itu pasti langsung terimbas ke Sulawesi Selatan. Dan mohon maaf saat yang saya tampilkan ini sangat sederhana, Pak Agus, sangat sederhana, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Jadi kalau kita berbicara cash flow, karena dari marketing innovation ini ke to secure cash flow, saya mulai dari dulu Pak, dari to secure cash flow-nya dulu, baru di marketing innovation-nya. Jadi berdasarkan hal di atas, ini saya agak balik ke sini Pak, bisa saya pindah dulu di sini. Apa saya? Jadi kalau dilihat berdasarkan hal di atas, saat yang lalu semua kita bisa prediksi Pak, cash flow kita baik cash in maupun cash out. Namun di masa pandemi saat ini, terkadang hal yang biasanya dapat kita prediksi sebenarnya tidak dapat diprediksi. Seperti misalkan di triwulan ketiga ini, kita selalu prediksikan bahwa penjualan akan naik. Tetapi kadar Allah yang saat ini yang terjadi adalah adanya pembatasan PPKM darurat di Jakarta dan mikro yang ada di Sulawesi Selatan, dan itu pasti berimbas juga dengan bisnis kita. Coba next deh. Kemudian pemasukan untuk sesi cash in dari sisi developer sendiri, yang murni ini yang saya sebut murni karena ini betul-betul pemasukan yang real, bukan utang dan lain-lain. Pemasukan dari KPR tentunya, cash loan dan cash crush, dan cash in yang masuk ini, yang akan masuk ini juga jadi cash in yang akan masuk juga ini masih membutuhkan cost ya, masih ada cost yang akan keluar dari 3 perangkat pemasukan kita ini, baik dari KPR, cash loan dan cash crush. Ini saya tidak berbicara tentang pinjaman, baik itu konstruksi maupun
pinjaman lain karena itu masih harus dikembalikan. Posnya pasti bukan di pos pemasukan, bukan di pendapatan, tapi dia akan masuk nanti di pos utang atau di posisi pasifa kalau di neraca kita. Next mungkin ya. Karena saya dikasih waktu 15 menit Pak ya kemarin. Kemudian untuk marketing inovasi sendiri, setelah tadi saya agak menjabarkan tentang sumber cash in kita, di marketing inovasi juga masih butuh biaya dan saya sebutkan pengurangan laba. Seperti inovasi marketing inovasi yang dilakukan teman-teman yang ada di Sulawesi Selatan ini, iklannya iklan terkini saat ini, mengikuti trending iklan terkini, bahkan mengikuti pasar yang paling besar, misalkan seperti di pasar milenial. Jadi milenial ini lebih suka ke iklan digital. Dan teman-teman sekarang banyak beralih ke iklan digital. Iklan di Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp, dan iklan-iklan medsos lainnya. Jadi ini yang dilakukan teman-teman sekarang iklan terkini. Kemudian unique selling point diperbanyak. Unique selling point setiap proyek itu teman-teman perbanyak. Bahkan mungkin tidak apa-apa saya bercerita, ada suatu daerah di Sulawesi Selatan ini, saking banyaknya unique selling point ini, unique selling point-nya kadang ini ditujukan kepada user atau apa namanya ini ya, magnet untuk menarik user. Unique selling point ini ada satu daerah bahkan sampai membanting harga sekeras-kerasnya gitu. Karena pikiran mereka, terutama di daerah ini, lahan mereka tidak beli ya, itu lahan warisan, tidak seperti pengembang lainnya itu lahannya dibeli. Karena persaingan yang ketat, akhirnya mereka menjatuhkan harga, bahkan saya bilang tadi pengurangan laba, jadi mulai dari semuanya free Pak, semuanya free. Cicilannya aja yang nggak free nih, kalau yang terjadi di daerah yang saya ceritakan ini. Karena mereka menganggap bahwa ini adalah tanah warisan sehingga mereka tidak memasukkan ke komponen HPP. Tapi menurut kami ini juga tidak terlalu benar karena nantinya untuk pengembangan berikutnya mereka sudah susah yang mempunyai tanah warisan ini. Tapi untuk saat ini mungkin karena desakan cash flow makanya dilakukan seperti ini. Kemudian survei kompetitor sekarang agak ketat. Jadi karena jumlah developer juga sudah banyak, dan juga lokasi saling berdekatan, jadi survei kompetitor yang ketat ini akan menjadi sumber marketing inovasi yang akan dilakukan. Namun di Sulawesi Selatan ini berita gembira juga buat kita pengembang di Sulawesi Selatan, walaupun kompetitor yang ketat di Sulsel, namun kekurangan rumah di Sulsel itu masih sekitar 400.000. Jadi kuenya masih banyak, tinggal kita lihat kue mana yang bahkan laku, apakah kue komersil atau kue subsidi atau komersil yang low price atau bahkan apartemen. Next barangkali. Kemudian selain itu juga yang tadi perusahaan juga dibebani oleh cash out. Ada yang fixed cost perusahaan. Ini fixed cost perusahaan ini mau ada yang laku dalam bulan itu, mau tidak laku tetap ada biayanya ini. Jadi saya kategorikan di fixed cost perusahaan. Ada biaya operasional ya, biaya operasional tentulah pasti ada di setiap perusahaan. Biaya SDM, biaya gaji lembut dan lain masih ada. Kemudian juga kewajiban perbankan yang masih menggunakan dana bank. Kemudian kewajiban lain pihak ketiga, misalkan ke subkontraktor atau ke ini ya, supplier kalau dia membangun sendiri. Ini 4 kewajiban yang tidak lepas dari kita. Karena biaya operasional kalau kita tidak keluarkan, kantor mungkin tidak berjalan operasionalnya. Kemudian SDM harus tetap hidup ya di masa pandemi ini. Jadi ada biaya gaji yang kita keluarkan. Kewajiban perbankan, pastilah kita akan pertahankan kolektivitas kita di kolektivitas yang baik untuk mendapatkan pinjaman-pinjam berikut dan mempertahankan nama perusahaan kita atau nama debitur kita yang ada di perbankan. Kemudian kewajiban lain yang pihak ketiga, tentulah semua ini cash in tadi tidak akan masuk apabila tidak terbayar pihak ketiga ini seperti subkontraktor dan lain-lain. Karena ada beberapa aturan dari pemerintah juga supaya kita terus membangun gitu. Dan ini alhamdulillah kalau kita terus membangun, yang paling terasa itu di proyek kita, bahkan di sekeliling proyek kita,
angka kemiskinan kita sangat tekan gitu. Karena di sini yang bekerja adalah tukang dan juga buruh yang memang tergolong miskin di daerah tersebut. Jadi ini kita masukkan juga ke ada sedikit amal jariahnya lah di sini ya, membantu mengurangi kemiskinan. Next barangkali. Kemudian strategi dari cash in tadi kami sebut strategi. Kalau yang pertama tadi yang biaya operasional lebih diefisienkan lagi dan diperkerat penggunaannya. Jadi yang dulunya hanya kita lihat sekali dua kali, bahkan kalau di beberapa perusahaan di teman-teman Ray ini bahkan persetujuannya dulu hanya sampai di level bawah, sekarang persetujuannya sampai level middle ya, penggunaan operasional ini untuk pengetatan dan penggunaan yang tepat untuk biayanya. Kemudian yang SDM tadi betul-betul sebanding biaya SDM dengan kontribusi ke perusahaan. KPI di perusahaan-perusahaan Ray ini diperketat ya. Key performa indikator atau indikator SDM itu bagaimana kontribusinya ke perusahaan. Jadi harus sebanding ini. Tidak bisa dan bahkan ada beberapa perusahaan yang gaji karyawannya itu diturunkan tapi masih dalam UMR karena kontribusi karyawan-karyawannya itu agak sedikit di masa pandemi ini dan mereka harus menerima gaji yang disesuaikan dengan keadaan perusahaan yang ada saat ini. Kemudian untuk pinjam perbankan untuk supaya kita tetap survive to secure cash flow ini dikomunikasikan terkait restrukturisasi di utang perbankan. Dan di zaman pandemi ini restrukturisasi ini bukan hal yang bukan hal yang aib lagi gitu. Kalau di zaman normal, restrukturisasi ini merupakan hal yang berhubungan dengan keadaan perusahaan bahwa keadaan perusahaan ini sudah tidak kuat lagi seperti dulu. Tapi kalau di zaman pandemi ini untuk menguatkan perusahaan bahkan harus di restrukturisasi. Dan alhamdulillah aturan pemerintah, aturan OJK, aturan BI sangat mendukung ini dan alhamdulillah perbankan juga kooperatif dengan restrukturisasi ini. Kemudian yang ketiga tadi dengan yang berhubungan dengan stakeholder, yang keempat yang berhubungan dengan stakeholder tadi untuk kewajiban ke pihak ketiga. Ke slide sebelumnya deh. Slide sebelumnya. Tadi ini biaya operasional tadi, saya ulangi biaya operasional tadi ini diefektifkan, biaya SDM tadi disesuaikan dengan KPI masing-masing sumber daya manusia yang ada, kewajiban perbankan tadi di restruct. Karena restruct saat pandemi seperti yang saya bilang tadi bukan aib lagi, bahkan untuk menguatkan perusahaan dulu restruct itu menggambarkan bahwa perusahaan ini tidak kuat, tapi di zaman pandemi ini restruct ini bisa menguatkan perusahaan gitu. Untuk pembayaran bunga bank dan lain-lain bisa di-defer atau pengurangan bunga sehingga bisa digunakan ke biaya-biaya yang lain yang ada. Kemudian untuk kewajiban ke pihak ketiga, stakeholder dan supplier ini next yang keempat tadi dikomunikasikan terkait jadwal pembayaran dan lain-lain. Jadi betul-betul sekarang ini untuk yang keempat ini semua harus jalan ke stakeholder masing-masing. Kalau ada hutang di supplier dan lain-lain sebagainya di pihak ketiga itu betul-betul harus dikomunikasikan untuk secure cash flow gitu. Jadi ini untuk mempertahankan perusahaan dan saya yakin yang berhubungan dengan perusahaan-perusahaan pengembang ini stakeholdernya adalah pebisnis-pebisnis handal yang juga mengerti keadaan dari pandemi saat ini. Itu barangkali ya. Next. Kemudian terkait lagi marketing inovasi, kami tidak bisa uraikan secara umum karena tergantung masing-masing developer. Apakah apartemen ada sendiri inovasinya ya. Biasanya inovasinya apartemen ini yang dulunya dijual sekarang disewakan atau dikerjasamakan dengan para operator apartemen yang juga sudah banyak bertumbuh di Sulawesi Selatan ini. Kemudian rumah komersil juga berbeda marketing, beda inovasi marketing yang mereka lakukan. Kalau kita di Sulsel ini betul-betul jor-joran ini rumah komersil dan alhamdulillah rumah komersil ini kemarin mendapat kebijakan bagus dari pemerintah, mendapat stimulus bahwa PPN sampai bulan Desember ini dihilangkan. Jadi setelah PPN itu dihilangkan, terasa sekali bahwa rumah komersil ini
take off-nya sudah mulai tinggi ya. Take off sekarang, mereka kemarin take off dan sekarang mulai lebih tinggi lagi karena sudah memasuki bulan ketiga untuk penghilangan PPN dan juga kemarin untuk DP-nya bisa nol ini saat ini ya. DP-nya 100% pengampunan dari Bank Indonesia, jadi rumah kedua, rumah ketiga, rumah keempat tetap bisa 100% atau rumah pertama, namun dikembalikan ke perbankan masing-masing. Kemarin rumah subsidi juga ada beberapa inovasi yang dilakukan, tapi kebanyakan di rumah subsidi ini berperang di masalah harga dan biaya-biaya yang dikeluarkan di awal. Dan kalau kita garis bawahi rumah subsidi saat ini, memang untuk demand dari rumah subsidi tidak habis, tetapi aturan dari rumah subsidi juga ini sangat ketat saat ini ya. Kalau dulu rumah subsidi ini begitu atapnya jadi dan lain sebagainya sudah bisa akad, sekarang dengan aturan pemerintah rumah subsidi ini harus terbangun sempurna, baik itu listrik, air maupun bahkan saluran yang ada di depan rumah. Itu sekarang tantangan rumah subsidi. Kalau rumah komersil saat ini yang seperti yang saya sebut di sini masih bisa, apartemen juga dan komersil masih banyak perbankan yang menyediakan KPR atau KPA inden, sehingga kekuatan modalnya bisa masuk ke pembangunan rumah. Tapi rumah subsidi betul-betul tidak bisa saat ini. Bahkan untuk inovasinya rumah subsidi perlu dikolaborasi dengan stakeholder terkait, perlu kolaborasi. Kolaborasi kan maksudkan ini pengembang yang kurang kuat ditopang oleh pengembang yang kuat atau pemodal yang kuat, dan sudah banyak terlihat di Sulsel ini rumah subsidi di demand-nya tinggi, cuman sampai finishnya ini agak susah ya. Menuju ke rumah ready to sell atau ready to build saja, ready untuk dibangun atau ready untuk dijual, itu memerlukan perjalanan yang cukup panjang dan memerlukan ekstra modal yang ada di rumah subsidi ini. Kemarin juga kita minta ke perbankan untuk menyesuaikan kredit-kredit konstruksi yang pernah ada, karena aturan berubah. Kami juga minta untuk pencairan kredit konstruksi itu disesuaikan dengan aturan, bahwa rumah subsidi ini nanti bisa di KPR-kan kalau sudah jadi semua, sehingga pencairan untuk konstruksi rumah subsidi ini harus dilihat ulang ya, harus dievaluasi ulang oleh perbankan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, mungkin lebih ke tanya jawab nanti, tapi inilah dari diskusi kami di REI, kami sajikan metode yang ini. Mungkin nanti dari Pak Pimo ya, Pak Agung bisa lebih menambahkan. Next deh. Ya, terima kasih. Saya sudah tahu bahwa sudah habis ya. Jadi begitu barangkali saya, Pak Agus, paparan saya mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih Pak Sadik, Ketua DPD REI, sudah mengantar kita pada webinar ini, bahwa sekarang memang ada pergeseran ya. Yang selalu kita bicarakan bukan lagi keuntungan sebesar-besarnya, tapi bagaimana cash flow bisa secure seperti itu. Nah, sebelum kami beralih ke narasumber kedua, saya kembalikan dulu kepada Ibu Nabila, ada info penting yang ingin disampaikan, saya persilakan. Oke, terima kasih banyak Bapak Agus. Terima kasih juga Pak Syadik atas pemaparannya, luar biasa, sangat bergizi. Mudah-mudahan bisa berguna bagi ibu bapak yang ada di rumah. Nah, oke. Untuk ibu bapak yang ada di rumah bisa kita lihat di sini juga ada audiens ya. Saya boleh tanya-tanya nggak Bapak Ibu? Boleh ya? Kita iklan dikit aja. Boleh dari Bapak yang pertama tadi. Bapak dari mana Bapak? Boleh ya, saya pindah dulu. Oke. Bapak siapa namanya, terus Bapak dari mana? Terima kasih Ibu Nabila ya. Ya, saya Malik. Saya Malik kebetulan pengurus di REI Sulsel. Kalau ditanya, saya selaku sekretarisnya Pak Sadik, Pak. Ya, yang mau ditanya apa nih, Pak? Sorry, saya agak blank ini. Oh ya, ya, saya sekali lagi saya Abdul Malik Ibrahim lengkapnya, jabatan di DPD REI Sulsel selaku sekretaris umum DPD REI Sulsel. Terima kasih Mbak. Terima kasih Bapak. Bisa dikenalkan namanya Bapak? Saya kenal sih sama Bapak sebenarnya. Kita pernah ngopi bareng. Oke. Oke, makasih Mbak Nabila ya. Jadi saya Mustajab Muji
di DPD RI Sulsel saya selaku pengurus yang diberi amanah oleh Pak Sadik selaku Wakil Ketua Bidang Perbankan. Ya, sekira itu saya serta. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak. Saya ke sini dulu ya. Nah, saya dengan Bapak siapa ini dan mana? Dengan Tuan Twiman. Bapak anggota RE juga. Oke, selaku anggota aja Pak. Iya, pengurus salah satu wakil ketua RI. Terima kasih banyak Bapak. Kalau Bapak? Saya Ahmad Hussein dari DPD RI Sulsel juga, pengurus juga. Oke, terima kasih banyak. Nah, kita di sini Bapak Ibu tetap menjaga prokes ya, tetap berjaga jarak dan memakai masker. Oke, sebelum kita ke narasumber yang kedua, saya akan menyerahkannya lagi kepada Kak J untuk iklan sedikit lagi, ada iklan yang kita akan berikan. Silakan Kak J. Oke, baik. Terima kasih Kak Nabila. Jadi pada siang hari ini saya akan sedikit memberitahukan kepada Bapak Ibu mengenai internasional program yang ada di kampus Universitas Ciputra School of Business Makassar. Nah, untuk internasional programnya kita yang ada di dalam negeri, itu ada Universitas Ciputra X Apple Developer Academy. Jadi yang gimana mungkin anak Bapak Ibu nantinya mau jadi developer berkelas dunia, berstandar Apple bisa untuk ikut Apple Developer Academy ini. Dan kalau misalkan nanti anak Bapak Ibu lolos, nanti itu bakal dipinjamkan iPhone terbaru, MacBook terbaru untuk pembelajaran selama 10 bulan. Dan juga nanti kalau lolos, anak Bapak Ibu dapat 50% uang jajan sesuai dengan UMR Surabaya. Dan pendaftarannya ini gratis. Dan ini kebetulan ada videonya, mungkin Bapak dan Ibu bisa simak terlebih dahulu. I'm gonna be honest with you. I came to the Apple Developer Academy at UC with one goal. I want to be a world-class developer. Pretty straightforward, right? But it was only after joining that I understood what it means to be a real world-class developer. It's so much more. Let's say each one of these origamis represent an idea. We want young people like us to have better financial responsibility. Our app helps millennials understand how to read company reports and make good decisions about the local Indonesian stock market. We love Japan and we would love to be able to write kanji. So we made this one app using machine learning to help people learn math faster. Unlike my mom, I don't know how to pick the best fruit, so we created an app to choose fruit based on ripeness using artificial intelligence. Anyone can use this app, even those with sight impairment. And we have many more ideas. Here, world-class developers are defined by their abilities to learn new skills and to solve real problems. So it's all about how you apply yourself and impact your community. Come and join Apple Developer Academy at UC. We'll take you on an exciting learning journey to craft your own career. Oke. Jadi itu Bapak Ibu Apple Developer Academy, dan ini suasana bekerja atau belajarnya nanti. Jadi dari kursi, meja, serta tenaga pendidiknya itu semua berstandar Apple. Jadi nanti kalau misalkan anak Bapak Ibu jadi daftar, dan nantinya ini akan diambil programnya itu di semester 5 dan 6. Jadi hitungannya dia kampus Merdeka Belajar, dan kampus Merdeka Belajar itu salah satu untuk Merdeka Belajar dari Pak Nadiem Makarim. Nah, nanti di semester 5 itu anak Bapak Ibu bakal belajar di Apple Developer Academy. Mungkin itu saja karena bila bisa dilanjutkan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Jadi kami mengharap untuk Bapak Ibu untuk bergabung, mengajak anak-anak dan relasi Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami. Kenapa? Karena kami selalu mempersiapkan dan memberikan yang terbaik dari yang baik. Terima kasih. Itu saja, mungkin saya ke Bapak Agus lagi. Baik, terima kasih Bu Nabila dan
Apple Academic-nya gitu ya. Saya rasanya menyesal sudah tua ya. Karena seperti yang kita tahu, Apple Academic ini kan hanya ada di 4 negara gitu ya. Dan di Indonesia ada di Universitas Ciputra gitu, Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita nanti diberi kesempatan magang selama 10 bulan dengan pengajaran standar Apple, dan itu semua difasilitasi iPhone terbaru, iPad terbaru. Ya makanya saya dan Pak Sodik menyesal sudah tua gitu ya, tidak bisa ikut. Nah baik, sesi berikutnya akan kami beri kesempatan kepada narasumber kedua Pak Agung. Mohon izin Pak Agung, jadi kemarin kita diskusi dengan teman-teman REI. Salah satu harapannya adalah Ciputra mau berbagi ilmu ini terkait dengan real estate dan properti, terutama terkait dengan inovasi-inovasi yang ada di Ciputra. Pak Agung dan hormat, saya persilakan Bapak. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat juga untuk Bapak Ibu, terutama Pak Sadik di Makassar, dan juga Bapak Ibu pengurus REI Sulawesi Selatan. Demikian juga teman-teman dimanapun berada, saya kira dalam situasi pandemi yang agak sedikit mencekam begitu, tapi kita masih berusaha untuk optimis ya, untuk bisa melakukan apapun yang kita bisa lakukan. Nah, saya akan share screen. Saya kira saya hanya melanjutkan apa yang Pak Sadik tadi sudah sampaikan. Saya akan sharing saja lewat baik, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya menyampaikan satu materi yang kira-kira sebetulnya memang sudah terjadi, atau juga kalaupun Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bisa menambah apa yang bisa menjadi dasar dari di mana kita bekerja, yaitu di industri properti pada khususnya. Nah, saya langsung saja tidak usah memperkenalkan diri. Saya Agung Kris, saya adalah salah satu direktur dari Grup Ciputra. Saya juga termasuk salah satu tim dosen di Universitas Ciputra di Surabaya di Magister Manajemennya. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman, saya kira isu yang menarik terakhir ini adalah dalam situasi pandemi ini berkaitan dengan situasi ekonomi. Nah, kemarin memang kita memahami bahwa pertumbuhan ekonomi yang negatif 2 triwulan itu menyebabkan orang bilang bahwa kita ini lagi krisis gitu ya. Tapi ternyata kalau kita lihat sebetulnya krisis itu apa dalam ekonomi, yaitu bahwasannya harga apapun itu tidak stabil, terutama komoditi. Kemudian nilai tukar, misalnya rupiah dengan dolar misalnya begitu, itu juga tidak terkontrol. Kemudian market properti hancur. Nah, itu ketika mungkin pernah kita mengalami dulu, yaitu ketika ekonomi sangat jelek atau krisis gitu ya. Nah, kita coba lihat beberapa data dalam beberapa bulan atau triwulan terakhir ya. Nah, yang pertama adalah saya ambil dari Bank Indonesia beberapa hari lalu, bulan Juni, akhir Juni, bahwasanya suku bunga SBI, ya kalau dulu namanya SBI, sekarang suku bunga Bank Indonesia ini menjadi 7-day reverse repo adalah 3,5%. Artinya ini menjadi suku bunga benchmark ya, untuk pinjaman maupun untuk KPR maupun juga untuk kalau kita menabung. Nah, kita lihat suku bunga SBI ini atau suku bunga patokan ini awal tahun adalah 3,75. Jadi kalau kita lihat dari tahun lalu dan sampai dengan saat ini cenderung untuk menurun. Artinya suku bunga ini cenderung angkanya makin mengecil gitu ya, semakin menurun. Nah, kemudian hal lain adalah selain suku bunga yang kita lihat adalah mengenai stabilitas nilai tukar. Nah, ini ternyata justru dalam beberapa bulan terakhir ini, walaupun siklikal bentuknya naik turun, tetapi cenderung untuk menguat. Nah, yang menjadi perhatian kita adalah pertumbuhan ekonomi sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman melihat dalam triwulan pertama tahun 2020 lalu masih positif ya, artinya masih 2, sekian persen gitu. Nah, baru di triwulan kedua, ketiga, dan 4 mengalami kontraksi negatif.
Tapi yang kita lihat bukan negatifnya, tetapi negatifnya ini cenderung kemudian menuju mengecil dari 5,3, 3,4, kemudian menjadi 2,1. Nah, ini artinya kita masuk dalam situasi krisis, ya. Dalam situasi krisis ini artinya juga pertumbuhannya negatif, tetapi negatifnya makin kecil. Nah, itu yang disebut dengan yang kita bisa lihat krisis. Nah, selanjutnya juga dengan apa yang disebut di triwulan 1 2021 ternyata juga masih negatif, gitu ya. Nah, ini yang kita harapkan apakah akan negatif lagi ketika akan di triwulan 2 dan selanjutnya. Nah, kalau lihat angkanya atau trennya, ternyata kita juga optimis bahwasannya akan selalu menjadi kemudian ke arah positif. Gitu ya. Nah, ini kenapa penting nanti kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi, termasuk juga suku bunga yang kita lihat. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kalau lihat prediksinya Bank Indonesia tahun 2021 ini, terlepas dari asumsinya adalah pertumbuhannya positif antara 4,8 sampai dengan 5,8. Dengan salah satu asumsi yaitu salah satunya adalah program vaksinasi yang sudah dimulai awal tahun dan akan menjadi mayoritas akan dilaksanakan di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden Indonesia juga sudah mencanangkan dari 1 juta per hari vaksin menjadi 5 juta vaksin per hari. Nah, ini adalah salah satu upaya untuk membangun optimisme yang disebut dengan pemulihan ekonomi yang tadi pertumbuhannya negatif. Nah, Bapak Ibu, saya kira juga kita di dalam industri properti kita sangat paham apa yang disebut dengan siklus properti, karena siklus properti ini juga berkaitan dengan yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi tadi. Jadi kalau dulu ada istilahnya lokomotif dan gerbong begitu ya, bisa juga lokomotifnya ekonominya, atau bahkan mungkin sebaliknya, lokomotifnya adalah industri properti, sehingga apabila gerbongnya di depan gitu ya, kalau kereta itu lokomotif di depan memimpin ekonomi, bisa kemudian gerbong-gerbongnya mengikuti. Nah, ini bisa yang memimpin apakah itu industri properti atau ekonomi itu sendiri. Tapi yang jelas seiring sejalan. Nah, kita lihat dalam sejarah, kita juga mengalami apa yang disebut booming dan stagnasi. Jadi kita ambil saja per siklus 10 tahunan, kalau kita lebih detail, lebih gambarnya lebih sederhana begitu ya. Di tahun 98 saya kira masih teringat itu adalah krisis moneter. Kemudian di tahun 2008 itu juga kemudian krisis lagi. Nah, kira-kira ketika kita 10 tahun berikutnya yaitu 2018-an. Ternyata memang kalau dilihat dari siklus properti memang kita dalam keadaan dalam keadaan yang stagnasi, yaitu memang pertumbuhan propertinya, pasarnya juga tidak terlalu kuat. Sehingga pada sampai akhir tahun 2020. Diharapkan memang kalau lihat siklus, kita akan naik dan akan menjadi booming pada tahun, perkiraan kalau lihat sejarah adalah tahun 2021 sampai dengan 2024. Ini hanya secara matematis ya, tetapi ini kemudian kita lihat ternyata pada tahun 2020 awal ini ada bukan krisis ekonomi tetapi yang terjadi krisis karena COVID. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, apa sih impact-nya terhadap real estate? Sebelum nanti lebih jauh kita bicara ke cash flow, tetapi ini kemudian real estate ini apa sih yang menyebabkan terkena dampak gitu ya. Jadi COVID ini kemudian membuat suatu perubahan bagaimana cara orang hidup ya, karena hidup itu ada di rumah dan di luar rumah. Nah, karena kita jualan rumah ya berarti kita melihat bagaimana kehidupan dan rumah itu ada perubahan nggak setelah COVID itu ya. Nah, kemudian terjadi suatu perubahan juga pola-pola pembelian customer kepada developer, di mana yang dulunya bisa datang dengan mudah ke kantor marketing, bisa datang dengan mudah untuk ke project, gitu ya, melihat rumahnya. Ternyata sekarang ada batasan mengenai social distancing, yaitu berjarak. Nah, ini kemudian menjadi suatu kendala yang luar biasa pada awal-awal pandemi, karena orang ini mestinya harusnya touch, membeli rumah itu harusnya memegang, begitu ya.
kalaupun ada yang melihat dengan gambar dan lain-lain, itu orang biasanya lebih happy, lebih senang, dan lebih mantap gitu untuk memegang rumahnya sebelum dia memutuskan untuk membeli. Kemudian juga kita lihat di dalam COVID ini ternyata kami pemain-pemain di industri properti ini banyak juga yang kemudian menunda, dalam tanda petik, menunda beberapa ekspansi proyek atau proyek-proyek yang mestinya launching baru ditunda atau kemudian menahan untuk tidak melakukan ekspansi atau pengembangan yang baru gitu ya. Walaupun itu karena semata-mata berkaitan dengan adakah market yang masih bisa dilayani ketika dalam situasi pandemi seperti ini. Nah, kita lihat juga apa yang terjadi dengan harga properti dalam, kalau kita lihat dalam 3 bulanan gitu ya. Nah, saya ambil data juga dari dari Bank Indonesia saja yang mudah. Jadi bahwasannya harga tidak pernah turun. Artinya indeks harga properti residensial baik yang middle up, middle maupun middle low cenderung tidak turun. Tetap tumbuh walaupun masih dalam angka yang kecil gitu ya. Kalau triwulan 3 tahun 2020 saya lihat angkanya 1,5, triwulan 4 1,4, kemudian di triwulan 1 2001 angkanya 1,17 ya perkiraan, tetapi yang terjadi adalah 1,35 gitu ya. Ternyata masih ada pertumbuhan walaupun angkanya cuma 1, dan di triwulan 2 ini diperkirakan juga masih harga tidak turun, average rata-rata menjadi 1,1 gitu. Nah, ini informasi yang penting, tetapi kalau kemudian ditanya bagaimana dengan penjualannya, tentu volume penjualannya sangat terpengaruh. Ternyata tidak tumbuh, sama dengan seperti ekonomi tadi triwulannya negatif, ini juga pertumbuhannya juga negatif. Yaitu kalau kita lihat di triwulan 3 dan triwulan 4 2020 minus 30, kemudian minus 20 sekian gitu ya. Nah, tetapi kita yang lihat bukan minusnya tetapi trennya yaitu makin mengecil, berarti sebetulnya sudah mulai tumbuh. Tadi Bapak Ketua Ray Sulsel tadi juga sudah mengungkapkan, oh lagi banyak juga ternyata penjualan. Berarti sebetulnya ada yang namanya pertumbuhan, walaupun kalau dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya tidak sebesar yang sebelumnya. Nah, bagaimana dengan triwulan 1 ini juga kita lihat bahwa developer ini banyak membiayai diri sendiri dibanding berhutang, yaitu 65,45% ini pembiayaannya oleh diri sendiri. Jadi waktu membangun, membebaskan tanah terutama gitu ya, karena memang negatif list itu, kemudian dia mengembangkan pematangan lahan sampai dengan membangun rumahnya ini dengan biaya sendiri kebanyakan mayoritas. Nah, sedangkan pembiayaannya untuk membeli rumahnya dari customer adalah mayoritas juga melalui KPR, yaitu 73,67. Nah, ini yang kemudian kalau tadi kita menghitung cash flow, ternyata tadi dengan cara bayar tadi ada tunai, ada mungkin in-house, ada KPR. KPR ini ternyata mendominasi, 73,67% orang membeli rumah dengan memanfaatkan pembiayaan via KPR. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya lanjut ceritanya. Jadi memang pemerintah sendiri saya kira juga dalam upaya-upayanya memberi dukungan terhadap sektor properti, diantaranya Bank Indonesia ini juga melakukan LTV. Tadi kalau ceritanya Pak Ketua Ray Sulsel tadi menyebutkan bahwa sekarang sudah bisa nih sampai dengan DP 0%, artinya kita berhutang sampai dengan 100%, walaupun mungkin ada batasan-batasannya ya. Kemudian juga di Kementerian Keuangan mengenai pembebasan pajak, terutama mungkin yang lagi menarik adalah ini yang LTV, yang berikutnya adalah mengenai PPN ya. Jadi PPN rumah ini sampai dengan Agustus ini adalah yang saya sebut waktu pertama ya, ketika ada pembebasan, walaupun kemudian akan diperpanjang sampai dengan Desember. Tapi yang jelas PPN-nya memang bertahap, sampai dengan 2 miliar itu PPN 100% free, kemudian sampai 2-5 miliar harga itu adalah PPN-nya mendapat diskon 50%. Oke, yang menarik adalah memang rumah itu ready ya, artinya memang
kita sebagai developer, kita apabila mempunyai stok tentu akan sangat mengembirakan karena rumah-rumah ini harus diserah terimakan pada bulan Agustus kalau di awal insentif PPN ditanggung oleh pemerintah ini adalah dengan Agustus. Jadi ada beberapa developer yang mengejar untuk menyerah terimakan sampai dengan Agustus. Ini menjadi penting ya, karena kalau lewat dari itu mungkin akan berbeda, kan akan mendapatkan PPN. Nah, berikutnya Bapak Ibu, saya kira ada yang menarik setelah cerita tadi, bahwasanya interest rate cenderung turun, kemudian kita lihat juga perbankan tadi dengan LTV-nya membesar, artinya DP-nya boleh makin mengecil, bahkan cenderung mendekati nol. Kemudian yang terpenting lagi ketersediaan. Nah, ini yang disebut dengan kalau di market primary ini efektif demand-nya ini oleh apa? Oleh satu suku bunga tadi yang cenderung turun ya, kalau SBI-nya tadi menjadi 3,5 tadi ya. Kemudian ketersediaan KPR juga lagi banyak, artinya bank-bank tadi setelah restrukturisasi, terutama restrukturisasi dari peminjam KPR sebelumnya, karena ada yang kemudian di reschedule dan lain-lain, itu kemudian sekarang lagi juga lagi waktu untuk mereka menggelontorkan atau mengeluarkan KPR. Di mana KPR ini juga saat ini juga menarik juga buat kita developer, karena apa? Karena cairnya juga lebih besar dibanding sebelumnya. Kalau dulu ada waktu-waktunya ya, misalnya untuk kondisi fondasi, naik atap dan lain-lain, itu adalah cairnya mengikuti itu. Tapi sekarang praktis bisa lebih di depan. Sehingga ini juga membantu cash in, kalau tadi disebut dari Pak Ketua Rey Sulsel tadi, cash in-nya. Nah, jadi cash in-nya kita tidak memperhatikan pendapatnya, kita melihatnya adalah collection-nya. Collection-nya ini cukup menarik karena ternyata perbankan juga mengeluarkan KPR ini tidak ditahan kalau dulu mengikuti tahapan-tahapannya. Nah, bagaimana kemudian kalau real supply-nya? Real supply-nya adalah yang pertama adalah kemampuan bagaimana si developer itu membangun. Tadi bisa meminjam ya kalau misalnya dananya untuk membangun itu, tetapi ternyata 65% tadi oleh developer itu sendiri, jadi cukup bermodal sendiri juga ya. Kekuatannya memang kekuatan dari dalam sendiri ternyata begitu ya. Jadi adalah kemampuan bagaimana developer untuk membangun. Berikutnya adalah yang menarik, yang sesuai dengan bahasan kita ini adalah bagaimana marketing strategi dari developer itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, saya kira dengan adanya COVID ini kita lihat lagi bagaimana kemudian orang ini seperti apa sih di masa depan akan membeli rumah yang seperti apa. Nah, memang ketika penjualan properti drop, tetapi harga juga ternyata masih bagus, ternyata banyak juga ditopang oleh segmen-segmen di middle dan juga bahkan di middle low, di mana end user ini memang sangat mendominasi. Jadi kalau mungkin di middle up itu banyak sekali orang membeli karena faktor investasi gitu ya. Ini di middle sampai dengan middle low ini justru end user, dan end user ini banyak yang membeli karena memang kebutuhan, di mana kalau kita ingat kebutuhan adalah sandang pangan papan gitu ya. Papan ini menjadi kebutuhan yang utama. Nah, teman-teman, saya kira tidak terkait juga dengan pandemi sebelumnya, tetapi memang dari siklus properti dan memang kemajuan zaman, saya kira banyak disruption yang terjadi ya. Jadi memang kalau kita di tahun 2021 ini khususnya, ya pandemi, ya siklusnya properti, saya kira ada yang menarik, yaitu adanya perubahan-perubahan yang membentuk suatu tatanan dunia yang baru, baik juga di dalam industri properti maupun juga dalam perubahan marketingnya itu sendiri, di mana inovasi-inovasi itu memang harus dilakukan karena memang menjadi orientasi strategis dari perusahaan properti. Tapi saya kira juga bukan hanya perusahaan properti, tetapi yang memang kali ini memang properti ini memang menjadi sesuatu harus punya terobosan. Karena apa? Karena tadi untuk ketemu social distancing tadi memang menjadikan suatu kendala yang utama ketika customer atau pembeli kita untuk mencoba datang ke kantor marketing atau ke project itu menjadi suatu halangan. Nah, marketingnya seperti apa? Tentu yaitu sekarang yang disebut dengan digital, tadi disebutkan.
Iya, memang kalau buat kebanyakan orang mungkin masih tanda tanya besar. Bisakah orang berjualan properti itu melalui digital, terutama digital marketing. Jadi iklan-iklan digital tadi dengan sosial media begitu ya. Kita mulai sudah menghadirkan banyak sekali merekrut anak-anak muda ini yang menghandle day by day Instagram, Facebook, bahkan banyak juga teman-teman promosi ini juga bermain TikTok demi karena untuk untuk berpromosi bagian dari itu. Termasuk juga bagaimana kalau dulu itu kita harus presentasi face to face, sekarang juga dapat dilakukan dengan online ya. Kemudian bahkan event pun juga dilakukan online seperti pada hari ini gitu ya. Bahkan juga sudah menjadi beberapa kebiasaan bahwasanya namanya pameran pun juga dilakukan secara virtual. Jadi ini yang menarik. Demikian juga open house, karena ini yang bermain video, kemudian yang dengan desain-desain grafis ini adalah kebanyakan anak muda, jadi banyak sekali terobosan-terobosan atau sesuatu yang dilakukan ini adalah untuk merubah paradigma sebelumnya yang memang harus menyentuh, kemudian kita bisa melihat rumah itu secara visual. Jadi penggunaan video, penggunaan teknologi, dan lain-lain itu menjadi menarik. Nah, mungkin bisa juga dilakukan dalam bentuk event-event, bahkan termasuk launching produk itu juga bisa dilakukan secara online. Kami juga melakukan dari awal terjadinya pandemi, kita juga melakukan launching secara online, bahkan pembelian NUP memilih unit juga dilakukan secara online. Jadi ini bukan merupakan halangan, suatu keniscayaan baru bahwasanya memang ada sesuatu jalan keluar ketika memang yang namanya marketing tradisional ini kemudian menjadikan semuanya serba digital dan online. Kalau ditanya apakah membutuhkan biaya mahal, justru ini malah menjadi sesuatu yang bisa kita pikirkan karena secara digital, secara online ini cost-nya juga ternyata tidak terlalu besar dibandingkan kalau kita secara offline gitu ya. Oke. Baik, teman-teman, ini saya kira ada beberapa produk yang menjadi pemikiran, yaitu bahwa desainnya saya kira dengan pandemik, kalau dari segi arsitektur saya kira memang sebelum pandemi pun juga mestinya membangun rumah itu sehat gitu ya. Tetapi ini kemudian menjadi kemasan yang menarik ketika kita menyampaikan promosi bahwa oh ini rumah sehat gitu ya. Walaupun sebetulnya kalau kita menggambar, kita merencana itu ya pasti ada bukaan-bukaannya, pasti sinar matahari, aluran udaranya, itu adalah juga menjadi suatu yang utama. Kemudian bagaimana dengan kalau sekarang sudah dengan digital, ada yang namanya smart home, kemudian juga work from home yang seperti kita PPKM sekarang ini atau PSBB pada waktu yang lalu, bagaimana kemudian menata rumah seperti apa. Kemudian juga ternyata akhirnya bekerja itu bisa di mana saja ya, termasuk juga di rumah. Nah, saya ambil sedikit pemikiran atau pandangan dari JLL, suatu konsultan, bahwasannya terjadi sesuatu yang berbeda di tahun 2021 ini. Cycle-nya justru lagi cycle naik, jadi menguatkan siklus properti tadi, bahwasannya ada sesuatu yang berbeda, yaitu ketika pandemik ini sudah menjadi kebiasaan gitu ya, tanda petik, artinya menjadi suatu yang new normal. Kalau dulu awal-awal orang menyebut new normal. Nah, new normalnya apa saja? Yaitu yang berkaitan dengan teknologi khususnya, yaitu real estate ini kemudian sangat berkolaborasi ya dengan teknologi. Baik itu mungkin ya katakanlah membangunnya, produknya maupun dalam bidang-bidang pemasarannya. Nah, seperti apa kemudian tempat tinggal di dalam nantinya, yaitu hybrid. Jadi sesuatu yang campuran, bahwa orang itu ternyata kalau misalnya bekerja itu tidak di dalam bentuk kantor yang utama. Tentu ini kemudian akan berpengaruh terhadap segmen perkantoran. Kemudian orang akan mungkin juga akan lebih banyak tinggal di rumah misalnya pada waktu tertentu. Nah, ini membutuhkan kenyamanan-kenyamanan. Nah, kenyamanan itu bisa dalam bentuk arsitekturnya, bisa dalam bentuk tata ruangnya, termasuk juga teknologi yang mendukung seperti smart home tadi. Nah, saya kira kemudian menjadi aktivitas yang menarik ketika normal tadi juga menjadi sesuatu cash in yang menarik buat kita. Karena apa? Karena
kemudian orang ini segera memutuskan membeli. Karena problemnya pada saat ini adalah bagaimana orang ini yang membutuhkan rumah, kemudian masih berpikir bagaimana untuk segera membeli. Padahal pada saat ini mestinya ketersediaan KPR tadi ya, itu cukup tersedia oleh bank-bank. Saya kira mungkin itu yang menjadi menarik. Saya hanya ringkas saja dalam renormal, saya sebut renormal karena mestinya new normal gitu ya. Dalam real estate ini, setelah kita tadi bicara produk, harga tadi mestinya masih oke, promosi juga melalui digital. Nah, saya kira baik oleh kita sudah mulai merubah ya, bagaimana kita harus menggunakan teknologi termasuk juga investasi dalam bentuk digital. Termasuk juga bagaimana kita harus belajar digital marketing. Jadi bukan hanya digital marketing itu bayangan kita hanya bermain-main IG, bermain-main sosmed, bermain-main Facebook begitu. Tapi justru malah bisa menggunakan alat-alat itu menjadi saluran distribusi yang baru. Termasuk bagaimana mengemasnya sehingga apa yang biasa kita lakukan kalau open house secara langsung di rumah, kita bisa melakukannya secara virtual. Saya kira itu pemikiran yang kita lakukan dalam mengupayakan dalam situasi apapun kita harus tetap bisa berjualan gitu ya. Oke, baik, saya kira itu. Silakan saja mungkin kalau ada diskusi atau pertanyaan saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung, presentasinya yang sangat menarik. Nah, Bapak Ibu dan juga para peserta webinar, nanti kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Ini kalau di chat sudah sangat banyak, tapi nanti juga akan saya persilakan kira-kira 2 orang yang akan open mic seperti itu ya. Tapi sebelum kita ke sesi tanya jawab, saya persilakan kembali Ibu Nabila untuk acaranya. Silakan Ibu. Oke. Terima kasih banyak Bapak Agus. Tadi juga dari Bapak Agung, terima kasih banyak atas ilmunya hari ini. Semoga bisa berguna bagi Bapak Ibu di rumah. Nah, oke, sebelumnya saya mau minta tolong ke Bapak Ibu yang di rumah, yang via Zoom, untuk mengaktifkan kameranya. Semuanya kita foto dulu ya. Kita foto bareng dulu. Boleh nggak? Kita foto bareng dulu. Nah, silakan diaktifkan semua kameranya, Bapak Ibu. Oke, wah, pada cantik-cantik, pada ganteng-ganteng ya. Oke, sekarang kita boleh sama-sama ikut. Nah, kita foto bareng dulu ya. Silakan Pak. Nah, oke. Yang masih off cam boleh segera on cam. Teman-teman juga, Bapak Ibu dan teman-teman boleh dinyalakan kameranya semuanya. Kita akan foto bareng dulu biar lebih seru ya. Bisa jadi kita ini. Oke, kami tunggu ya. Tolong diaktifkan kameranya semua. Oke, udah. Sekarang kita foto biasa dulu, Oke. 1, 2, 3. Nah, Bapak Ibu, kita punya pose khusus tangan kanan, tangan kiri untuk lambang entrepreneur. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Silakan balik ke tempat masing-masing. Terima kasih banyak. Nah, sekarang saya akan alihkan kepada Kakak J untuk menampilkan beberapa sedikit video lagi tentang kampus kita. Silakan Kak J. Oke, baik. Terima kasih lagi untuk Nabila. Nah, untuk sesi kali ini saya akan membahas tentang fasilitas kampus. Nah, mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman ada penasaran fasilitasnya kita. Nah, untuk fasilitasnya sendiri itu kita ada lapangan basket, dan untuk lapangan basket ini sudah kita pernah gunakan banyak event, seperti event seleksi basket,
Terus kita juga pernah mengadakan acara buka puasa bersama dan event-event lainnya. Dan selain itu ini Bapak Ibu bisa lihat untuk entrance hall-nya atau pintu masuk utamanya. Dan ini lobby utamanya kita. Terus kemudian ini lobby utamanya yang terlihat dari sisi lain. Dan di sini terlihat ada tangga putar. Nah, tangga putar ini adalah salah satu ikon dari kampus kita, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, dan kita juga ada auditorium. Nah, auditorium ini serbaguna, nanti akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan seminar dan lain-lainnya. Terus mungkin untuk lebih lengkapnya, Bapak dan Ibu bisa melihat suatu video ini untuk suasana interior dari Universitas Ciputra School of Business Makassar. You know you got. Oke, jadi itu Bapak Ibu untuk video dari interior kampus kita. Mungkin kalau misalkan Bapak Ibu atau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung mengkontak nomor kita di call center yaitu 08112 500 228, atau mungkin Bapak atau Ibu bisa foto aja dan screen capture nomornya. Terus kalau melalui email di info.csb@ciputra.ac.id, dan kita juga banyak sosial media seperti Twitter, Facebook, ada TikTok juga, Instagram, Telegram, YouTube. Nah, untuk nama channelnya itu sama semua, UC Makassar, atau search aja Universitas Ciputra School of Business Makassar. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan.
Saya kembalikan ke Kak Nabila. Silakan. Oke, terima kasih banyak. Bapak, Ibu, dan teman-teman sudah lihat kan bagaimana fasilitas kampus kami, terutama Bapak, Ibu yang anggota RENI. Udah paling expert kan, gimana Pak? Bagus kan kampus kami? Bagus kan? Bagus ya. Oke. Tepuk tangan boleh. Terima kasih. Oke, saya alihkan lagi ke Bapak Agus. Silakan Pak. Oke, terima kasih Ibu Nabila ya. Mudah-mudahan jualannya laku ya Bu. Nah, kita akan segera masuk ke sesi tanya jawab. Tapi saya mohon izin, ini ada yang direct message ke saya. Tadi terkait dengan di Ciputra katanya ada kayak jurusan aneh gitu ya. Namanya family business, kemudian ada startup, ada juga karir profesional. Saya coba menyapa Ibu Dina Hutapea, ada ya Ibu? Mohon open mic Ibu Dina, belum unmute. Tolong diaktifkan mute. Ibu Dina. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Agus. Ini saya perkenalkan Ibu Dina Hutapea adalah koordinator untuk jalur sukses family business. Ibu Dina bisa sharing 1-2 menit gitu ya. Apa sih yang dipelajari di yang namanya family business di Ciputra itu? Cek. Tolong di-unmute saya nggak? Oh, sudah. Oke. Oke, ya, terima kasih. Terima kasih Pak Agus untuk kesempatannya. Saya akan sharing sebentar tentang Family Business Program di Universitas Ciputra, Makassar. Sebentar. Oke, sudah kelihatan ya PowerPoint saya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah saya akan menjelaskan secara singkat tentang program Family Business yang ada di UC Makassar. Nah, apa sih itu Family Business Program yang ada di UC Makassar? Nah, Fembus itu ada, biasa kami singkat dengan Fembus ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi, Fembus itu adalah salah satu pilihan jalur sukses yang ada di Universitas Ciputra School of Business Makassar yang bisa diambil oleh mahasiswa untuk pembelajaran mengenai bisnis keluarga dalam skala apapun. Nah, bagaimana roadmap programnya? Roadmap programnya itu kami singkat dengan DUITS, ya kan? Nah, DUITS, apa aja itu DUITS? Yaitu Dream Builder, Understanding Your Family Business, Immerse in Your Family Business, Think Innovation, Scale Up Strategy, and Practice. Dan ini adalah tahapan-tahapan yang akan dilalui teman-teman mahasiswa sekalian yang memilih program Family Business. Desire to integrate, yaitu adalah kami memotivasi teman-teman untuk terlibat dalam bisnis keluarga. Understand your family business, di sini teman-teman akan memahami tentang bisnis keluarganya, mulai dari sejarah orang tuanya membangun bisnis, kemudian belajar tentang value, kemudian filosofi yang dipegang orang tua ketika membangun bisnis keluarga. Kemudian setelah itu lanjut ke tahap I, immerse in your family business. Teman-teman akan merancang tentang model bisnis keluarganya. Setelah itu masuk ke dalam tahap T, Think Innovation. Jadi teman-teman yang memilih program Family Business ini akan merancang inovasi dalam bisnis keluarganya bersama orang tuanya. Dan setelah itu di tahap S, Scale Up Strategy and Practice, teman-teman yang memilih program ini akan mengimplementasikan inovasi yang sudah kalian rancang bersama orang tua sebelumnya. Nah, ini program ini kita masukkan dalam kurikulum kita. Desire to integrate, understand your family business itu masuk dalam semester 1 dengan 2. Kemudian di tahap I, immerse in your family business, ini ada di semester 3 dengan 4. Dan tahap T, Think Innovation, itu ada di semester 5. Dan terakhir, S, Scale Up Strategy and Practice, semester 6. Jadi semua tahapan-tahapan ini berbasis project ya, adalah bisnis keluarganya teman-teman sekalian. Nah, teman-teman, selain itu, keunikan bisnis keluarganya ini, kita mempelajari 3 bidang sekaligus. Ada sisi family-nya, ada sisi bisnisnya, dan ada sisi ownership-nya. Dan ini tidak
kalian pelajari dimanapun teman-teman, kecuali di Universitas Ciputra. Nah, bagaimana kami melakukan program ini? Tentu saja kami tidak hanya mengajak anaknya saja yang belajar, mahasiswa kami saja yang belajar, tetapi orang tuanya, parents-nya juga kami ajak untuk belajar. Orang tua memberikan trust kepada anaknya, dan si anaknya memberikan komitmen kepada orang tuanya. Jadi ketika mereka selesai kuliah nanti, mereka bisa melanjutkan bisnis keluarganya, bisa mengembangkan bisnis keluarganya bersama orang tuanya. Kemudian mereka akan join di komunitas family business. Jadi mereka akan banyak sekali networking, jejaring dengan teman-teman yang join di bisnis keluarga, di komunitas bisnis keluarga. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kami mengajak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bergabung bersama kami di program Family Business. Together we grow, dan salam entrepreneur. Thank you. Terima kasih Pak Agus. Tadi Pak Sodi geleng-geleng kepala sedikit ya. Oh ternyata kalau family business orang tuanya juga bareng ya kuliahnya. Iya dong Pak. Unik, Baik. unik Pak family business. Terima kasih Ibu Dina dengan family businessnya. Saya beralih ke Pak Irwin. Pak Irwin, halo, apakah Pak Irwin mendengarkan? Koordinator jalur bisnis untuk corporate entrepreneur. Pak Erwin, silakan berbagi. Pak Erwin menjawab pertanyaan audiens. Apa sih yang dipelajari di jalur sukses corporate entrepreneur? Oke, baik Pak. Apakah suara saya terdengar? Ternyata saya tidak bisa unmute sendiri soalnya Pak. Sorry ya. Nah, suara saya jelas ya Pak? Apakah suara saya jelas? Dengaran Pak, silakan. Oke, baik Bapak Ibu. Selamat sore, selamat siang semuanya teman-teman. Perkenalkan saya Erwin Pariga, salah satu PIC cluster di Universitas Ciputra Makassar, utamanya di cluster corporate entrepreneurship yang ada dari salah satu dari 3 cluster yang ada di Universitas Ciputra Makassar. Nah, teman-teman, sedikit kita berikan analisa nih, bahwa setiap tahunnya semua perguruan tinggi akan mencetak 100 bahkan ribuan alumni atau calon pekerja, teman-teman. Nah, setiap tahunnya juga angka pengangguran semakin bertambah. Persyaratan kerja pun semakin macam-macam ya. Semakin aneh-aneh aja persyaratan kerja. Nah, persaingan untuk mencari pekerjaan pun sangat ketat, teman-teman. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa orang Indonesia pada dasarnya adalah setelah lulus pasti akan mencari pekerjaan. Maka dari itu, klaster dari corporate entrepreneurship hadir di Universitas Ciputra untuk menyiapkan teman-teman dalam mencapai dream job dan dream company-nya teman-teman, yang dipersiapkan dengan berbagai kegiatan, dengan berbagai rangkaian kegiatan sesuai dengan tuntutan pekerjaan nasional maupun multinasional, teman-teman. Jadi pada saat teman-teman sudah lulus nantinya, teman-teman akan mencapai atau akan mencari sendiri pekerjaannya sesuai dengan dream job dan dream company-nya teman-teman. Jadi teman-teman tidak sembarangan memilih pekerjaan ya, tapi sudah ada arah, sudah ada tujuan teman-teman. Nah, di mana corporate entrepreneurship ini merupakan wadah bagi teman-teman untuk mempersiapkan dirinya menjadi calon profesional muda yang berkarakter. Adapun paket yang akan kita berikan di corporate entrepreneurship itu ada 4. Nah, yang pertama itu adalah find yourself. Nah, di sini teman-teman akan diberikan panduan untuk mengetahui dirinya teman-teman, mulai dari ikigai-nya teman-teman dan personality-nya teman-teman. Terus yang kedua adalah trainer kompetensinya teman-teman. Nah, di sini kita akan memandu teman-teman untuk menentukan, untuk mengidentifikasi kemampuan-kemampuan intrapreneur yang ada di dalam diri teman-teman. Nah, selanjutnya adalah you dream. Nah, teman-teman akan dipandu untuk menyusun, untuk menentukan sendiri dream job dan dream company-nya teman-teman. Dan yang terakhir adalah your leadership potential. Jadi teman-teman akan diajari, akan diarahkan untuk menggali potensi-potensi leadership yang ada dalam diri teman-teman. Mulai dari skill, knowledge, attitude, maupun networking, jiwa atau
kemampuan networking yang ada dalam diri teman-teman. Jadi teman-teman untuk mempersiapkan diri menjadi profesional muda yang berkarakter, silahkan bisa join di Cluster Corporate Entrepreneurship yang ada di Universitas Ciputra Makassar. Mungkin sekian Pak yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan salam entrepreneur. Terima kasih. Pak Erwin, masih ada Baik satu, Pak, tapi terima kasih. sementara ikut ini ya. Baik, Bapak, Ibu, dan peserta, kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Dan di studio yang minta kesempatan pertama dulu untuk bertanya, saya persilakan ke Pak Ahmad Fauzan untuk bertanya. Tolong pertanyaannya ditujukan ke Pak Agung atau ke Pak Sodik. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Huzain, Pak. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih juga Pak Ketua dan Pak Agung sebagai pemateri. Sama dengan Pak Agus, kalau saya masih muda saya mau kuliah di sini gitu. Tapi mungkin sudah tidak bisa, mungkin nanti sharing ilmu mungkin bisa gitu ya. Yang mau saya tanyakan sama Pak Ketua dan Pak Agung, soalnya kan ini marketing innovation ini kan untuk secure apa? Nanti cash flow itu kan sebenarnya marketing innovation merupakan salah satu saja gitu ya, tidak menjadi suatu intinya bukan di situ saja, tapi ada yang lain-lain. Mungkin bisa keluar sedikit dari marketing innovation, mungkin karena mengatur cash flow ini kan ada seninya juga, Pak. Seninya bagaimana ya meramu semua permasalahan atau jalan-jalan yang bisa kita ramu supaya bisa keluar dari atau setidaknya survive ya untuk cash flow kita bisa jalan terus gitu. Nah ini yang saya mau minta mungkin pengembangan dari di luar tema sedikit ya, nggak hanya marketing, mungkin dari seni yang lainnya mungkin bisa dijelaskan bagaimana kita bisa survive di saat-saat ini, saat-saat pandemi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya persilakan Pak Agung untuk memberikan komentar. Silakan Pak. Baik Pak, terima kasih Pak Ahmad Huzain. Jadi beberapa yang kita hadapi saat ini adalah kalau tadi cash flow tadi memang bagaimana kita mempertahankan cash in-nya Pak, yaitu dari collection-nya. Collection ini kan tentu didapat dari penjualan rumah yang baru, penjualan baru maupun penjualan yang kira-kira sudah berlangsung beberapa waktu lalu tetapi orang masih mengangsur atau orang belum akad kreditnya. Nah, ini yang kemudian menjadi perhatian kita adalah saat ini adalah banyak sekali yang mestinya adalah KPR jatuh tempo, artinya DP-nya mungkin sudah lunas dan lain-lain tetapi belum akad kredit karena situasinya kan memang pandemi ya, memang agak susah untuk melakukan akad secara seperti biasanya. Nah, itu yang menjadi perhatian kita. Saya kira saya hanya masih melihat kalau cash flow tadi masih lihat cash in-nya Pak yang di atasnya itu. Kalau untuk menata pengeluaran saya kira sesuai dengan kebutuhan dan itu bisa diirit-irit atau dialihkan ya, artinya mungkin digeser dari segi waktunya. Kalau kita belum perlu membangun ya kita tidak membangun. Tetapi justru yang menjadi perhatian adalah collection dari cash in-nya itu tadi Pak. Nah ini yang kebanyakan memang sekarang kan problemnya adalah banknya bisa nggak akad gitu. Nah ternyata sebetulnya pada saat ini adalah timing bank ini lagi menggelontorkan KPR-nya, demikian juga bunganya juga lagi bersahabat buat konsumen. Nah sekarang bagaimana kita mendorong konsumen-konsumen kita ini untuk segera akad. Ataupun kalau yang pembeli baru sekarang pun juga bisa DP-nya lebih kecil sehingga lebih cepat DP dilunasi dan kemudian bisa akad kredit untuk membayar KPR-nya. Saya kira itu Pak. Menambahkan, silakan Pak. Jadi mungkin saya sedikit tambahkan Pak Ahmad Huzain. Kalau Pak Agung tadi sudah kasih masukan cash in lewat penjualan yang sudah ada untuk di collection dan segera di KPR-kan. Kalau tadi pemaparan saya juga yang tadi Bapak bilang itu mengolah cash flow kan seni ini. Seni dulu kita marketing innovation itu untuk more benefit sebenarnya.
Tapi di zaman sekarang untuk secure cash flow, ya market innovation untuk secure cash flow. Jadi saya lebih selain dari Pak Agung tadi, di kantor kita kan ada fixed cost, ada cost yang tadi yang saya jelaskan bahwa yang sudah tetap ada seperti operasional, SDM, dan juga kalau perusahaan Bapak berhubungan dengan perbankan dan berhubungan juga dengan pihak ketiga lainnya seperti supplier dan lain-lain itu bisa untuk supplier tadi bisa dibicarakan bagaimana menjadwal ulang pembayaran supaya perusahaan kita tetap hidup dan juga kita survive di dalamnya. Untuk perbankan tadi seperti yang saya jelaskan juga tadi bahwa di perbankan dulu untuk restruct itu menggambarkan kekuatan kita saat itu gitu. Tapi di masa pandemi ini restruct itu bahkan untuk menguatkan perusahaan kita. Jadi kalau biasanya kita bayar 100 juta per bulan, mungkin bisa kita bicarakan 10 juta aja saat ini di masa pandemi. Dan alhamdulillah semua perbankan bahkan OJK sendiri dan BI membuka peluang untuk itu sendiri. Kemudian fixed cost di SDM tadi yang saya jelaskan bahwa di SDM itu harus memang sesuai dengan KPI-nya. Bahkan ada perusahaan di teman kita di REI, satu perusahaan yang saya tahu sekali perusahaan bahwa semua karyawannya bukan dipecat Pak ya, dialihkan dia dari karyawan tetap menjadi karyawan outsourcing. Jadi sesuai dengan pemasukan atau penjualan yang dilakukan itulah yang didapatkan mereka. Sehingga fixed cost untuk SDM-nya itu hilang sama sekali. Bagaimana dia meremunya sehingga undang-undang tentang ketenagakerjaan pun tidak dilanggar pada saat itu. Kemudian yang pertama tadi untuk operasional juga, kalau misalkan marketing kita dulu canvassing ya, dari pakai mobil kemudian biaya bensin dan lainnya itu bisa saat ini bisa diminimalisir dengan cara tadi yang digital marketing tadi yang seperti disampaikan juga Pak Agung, yang dulunya kita face to face, sekarang mungkin untuk menghemat biaya dan prokes, akhirnya kita buatlah perusahaan di Sulawesi Selatan ini juga saya lihat berlomba-lomba untuk membuat digital marketing yang dimana kita seolah-olah ada hadir di tempat itu gitu. Jadi kemarin juga di salah satu perbankan Pak Agus buat pameran ini ya, pameran digital. Jadi kita masuk ke pengembang itu seolah-olah kita ada dalam rumahnya Pak. Jadi itu cara sedikit trik-trik untuk mengolah cash flow tadi selain dari cash ini yang ada. Kalau ini kan kalau saya Pak Ahmad Hussein kayaknya apabila penjualan tidak terlalu maksimal begitu ya, bagaimana kita mengatur cash flow itu tadi yang saya bilang. Bahkan teman kita sendiri ini di REI ada yang akhirnya bukan memecat seluruh karyawannya, mengalihkan menjadi sesuai dengan pemasukannya gitu. Jadi sampai saat ini sampai segitunya yang dilakukan di masa pandemi. Di awal-awal masih bisa survive, di saat ini juga masih bisa survive, tapi betul-betul sebagai pemilik bisnis dan sebagai direktur utama itu betul-betul harus berpikir bagaimana melihat perusahaannya, karena yang paling tahu perusahaan kita adalah kita sendiri gitu. Banyak trik-trik kita atau cara-cara kita untuk menangani perusahaan kita masing-masing. Itu barangkali Pak Mersen untuk jawaban saya menambahkan dari Pak Agung tadi. Baik Pak Sodik dan Pak Agung, terima kasih jawabannya. Masih ada satu penanya dari studio. Pak Sekum ini, Pak Sekum Rey, Pak Abdul Malik. Saya persilakan Pak, pertanyaannya. Silakan. Izin bisa buka masker Pak, supaya lebih enak ngomong. Ya. Makasih Pak Agus, Pak Agung. Saya juga berpikir yang sama Pak Agus. Kita terlalu cepat lahir mungkin ya. Tapi nggak apa-apa, harus kita syukuri Pak. Selamat sore Pak Agung. Saya sangat tertarik dengan materi yang dipaparkan Pak Agung. Open statement Pak Agung tadi mengatakan bahwa SBI sekarang itu sisa 3,5. Kemudian kita berbicara marketing innovation secure cash flow. Ujung-ujungnya nanti bagaimana penjualan kita bisa paling tidak di masa pandemi ini bisa, ya kalau nggak bisa speednya 30, bisa 15 km per jam. Saya menyoroti begini Pak, kita berterima kasih pemerintah telah membuat stimulus kepada pengembang dengan PPN 10%, 0%, khususnya rumah komersil. Cuma satu tanda tanyanya adalah rumah yang ready stock. Sedangkan di masa pandemi ini pengembang itu khususnya yang komersil itu wait and see. Ada pembelinya, kemudian baru mereka bangun. Itu persoalan pertama. Persoalan kedua adalah
Kalau kita melihat kembali tadi bahwa SBI 3,5%, penempatan dana masyarakat pihak ketiga di perbankan itu cuma dinilai kalau nggak salah sekarang sisa 0,5% per tahun. Ya, perbankan menjual paling sedikit itu 10%. Nah ini ada ketidakseimbangan, kita mau memacu industri properti, tapi tidak dilonggarkan ini. Ya, hubungannya saya begini Pak Agung, saya lihat di samping sebagai staf profesional di Ciputra Group, mungkin juga di sisi lain adalah akademisi. Biasanya mungkin ini masukan aja mungkin Pak Agung, tidak dalam kapasitas mengajari, tapi mungkin kalau seorang akademisi menulis sedikit bahwa salah satu cara untuk meningkatkan animo pembeli, karena ini kan dunia milenial. Dunia milenial ini kan sekarang lagi pilih rumah, tapi ujung-ujungnya berapa sih harganya, berapa sih suku bunganya. Sama kita Pak, kalau kita sebagai pembeli, contoh kecil aja Pak, kalau ditawari pinjaman tanpa agunan sama kartu kredit, kita memilih yang 0%. Tapi kan itu impossible. Yang menggelitik saya Pak, SBI sudah turun sampai 3,5%, penempatan dana masyarakat cuma 0,5%, tapi perbankan itu tidak mengutak-atik. Seharusnya itu kita sudah bisa single digit. Mungkin ini barangkali sedikit Pak Agung, supaya begini, kalau lihat pemaparan Pak Agung marketing innovationnya sangat bagus, mulai dari tipe rumah apa segalanya, tapi kan ujung-ujungnya kalau kita berbicara cash flow, pengembang itu kalau rumahnya cepat jual, berarti bisa terjaga cash flow dengan baik. Terakhir kan pembelinya yang membuat keputusan saya jadi beli rumah enggak. Kocek saya memenuhi untuk saya menyicil rumah. Harga rumahnya berapa? Nah bisa saja mungkin kalau dengan suku bunga murah, kredit konstruksi yang diberikan kepada pengembang menjadi bagian daripada cost, itu bisa tertekan Pak. Bisa menekan harga rumah. Akhirnya apa? Orang yang mungkin dari 500 juta harga rumah dengan adanya kebijakan yang tadi melalui mungkin Kementerian Keuangan yang tanda kutip bisa mengintervensi ke perbankan, itu bisa memberi solusi yang terbaik. Sehingga ada win-win solusi baik dari pembeli maupun dengan penjual. Saya rasa mungkin itu barangkali Pak Agung, mudah-mudahan kalau kurang silahkan mungkin dilengkapi, tapi saya berharap mungkin Pak Agung selaku kapasitas sebagai akademisi bisa membuat coret-coretan lah. Kita di DPP juga sudah mendorong seperti itu Pak, tapi kan kalau DPP yang bicara Pak, ya itu kan kebutuhannya kamu sebagai pengusaha. Tapi kalau orang yang independen, mungkin saya menganggap Pak Agung kan orang independen karena orang akademisi, mungkin bisa memberi masukan barangkali Pak. Terima kasih Pak Agung, selamat sore Pak. Iya. Terima kasih. Baik, silakan Pak Agung, silakan. Baik Pak, ya memang ini ya kita hadapi bersama Pak. Memang yang jelas begini, saya sih sebetulnya bukan sebagai akademisi yang utama Pak. Saya memang hanya karena kebetulan diminta teman-teman itu jadi. Tapi saya PR Pak, saya akan mungkin menulis juga soal hal itu ya. Tapi memang itu adalah mekanisme pasar saya kira Pak. Jadi perbankan menjualnya berapa dengan spread berapa itu menjadi suatu mekanisme pasar. Tapi yang justru yang kita cermati adalah ketersediaan KPR-nya dibanding yang tidak ada KPR-nya itu Pak. Itu yang menjadi concern kita adalah bagaimana bank itu mau menyalurkan KPR dibanding mereka tidak menyalurkan KPR. Itu adalah yang pertama. Yang kedua juga buat kita Pak, menyesuaikan dengan cash flow kita dengan adanya sekarang bisa cairnya tidak usah bertahap melalui tahapan-tahapan misalnya pondasi dan lain-lain. Sekarang ini malah cairnya di depan Pak. Itu juga menjadi salah satu concern kita yang menarik. Karena kan dengan demikian uangnya masuk lebih duluan. Kalau dulu kan harus tertahan dan masuk ke escrow account gitu ya, yang tidak bisa kita manfaatkan gitu. Walaupun mungkin kalau dimanfaatkan ya menunggu jatuh tempo. Nah, kalau kita lihat akan menjadi menariknya begitu karena kalau kita kemudian merasa dengan diskon yang kita bisa berikan, salah satunya Pak, pemikiran saya adalah dengan suku bunga tertentu itu pasti kita juga bisa memberikan dalam bentuk kalau di marketing semacam diskon, yaitu
subsidi bunga. Nah, itu juga bisa kita rangkai, Pak. Itu menjadi suatu pemikiran bahwa harganya mungkin sudah istilahnya kita jahit lah ya, berdasarkan harga jual itu dalam bentuk diskon adalah suku bunga yang untuk memberikan. Jadi si pembeli, konsumen itu merasa, oh bunganya jauh lebih rendah dibanding yang tertera di price list-nya oleh bank gitu. Karena memang ada subsidi bunga lah tanda petik dari developer. Saya kira itu salah satu yang sering kita lakukan sehingga bunga itu bisa bersaing dan menarik gitu ya. Nah, memang Pak, kalau kita lihat Pak, ya kita juga pernah membeli rumah, saya kira punya pengalaman, tetapi ternyata kalau membeli rumah itu kalau orang Surabaya itu bilangnya modal nekat Pak, itu artinya kalau dihitung bagaimanapun kita meyakinkan ke konsumen mungkin nggak cukup ya, karena harus sepertiga dari gaji dan lain-lain seperti itu ya. Tetapi kadang-kadang dalam perhitungan bisnis mungkin kita tidak bisa memasukkan KPR kepada mungkin kalau kaum milenial, tapi kenyataannya sekarang saya lihat trennya bahwasanya ada paradigma juga, banyak juga pembeli yang anak-anak muda ini juga saya rasa dengan rezekinya membeli rumah dengan agak modal nekat tadi ternyata juga kalau bekerja punya tanggungan, saya kira KPR ini menjadi menarik. Dan tentu saja kalau lihat datanya dari Bank Indonesia tadi Pak, ternyata KPR tadi sangat mendominasi gitu ya. Bahkan saya lihat middle up pun juga membeli rumah itu dengan KPR Pak. Bukan karena tidak punya uang, tapi mungkin tax purpose dan lain-lain ya, ngatur cash flow juga lah gitu. Termasuk juga kalau pendanaan tadi ya memang juga mayoritas adalah dari kita sendiri. Karena memang kalau untuk membeli tanah saya kira kan sudah tidak boleh pinjam di bank ya kondisinya setelah krisis moneter. Nah itu Pak, saya mungkin kalau di lapangan yang terjadi adalah bagaimana kita menerobos dengan situasi itu Pak. Kalau kita price list-nya suku bunganya bank, saya kira mungkin juga agak berat ya. Ada beberapa bank yang masih menjual tinggi, ada juga yang saya tidak sebut banknya, tetapi banyak juga sebetulnya bank-bank ini sekarang yang juga harus menyalurkan kreditnya Pak, itu juga bunganya cukup menarik. Bahkan saya rasa dalam sejarah ini, saat-saat ini adalah suku bunga KPR terendah di Republik Indonesia ini, saya kira begitu Pak. Jadi ini yang perlu dijelaskan juga ke konsumen kita gitu. Kalau mungkin tadi 2 digit, saya kira mungkin juga hanya beberapa bank lah. Banyakan bank juga sudah spread-nya juga tidak terlalu tinggi. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak masukannya Pak. Terima kasih Pak Sadik, ada mau ditambahkan? Oh cukup, baik. Berikutnya kami akan memberi kesempatan kepada peserta yang mau bertanya langsung, silakan raise hand ya, open mic. Ada peserta yang mau bertanya online, silakan. Sebelum saya membacakan pertanyaan ya yang lewat chat ya, sangat banyak gitu. Adakah Bapak Ibu peserta webinar yang mau bertanya secara online, silakan. Selamat siang, Pak. Oke, ada suaranya sudah ada. Namanya siapa ya? Perkenalkan diri silakan dan pertanyaannya ke siapa gitu. Sebelumnya permisi ya Pak, apa suara saya kedengaran? Kedengaran. Selamat siang Bapak Ibu semua. Perkenalkan nama saya Leoni Jaslyn Irawan. Saya salah satu calon mahasiswa baru di Universitas Ciputra Makassar. Sebelumnya bagi Bapak narasumber semuanya terima kasih atas materi yang sangat luar biasa yang telah diberikan kepada kita semua. Saya ini masyarakat awam jadi mulai ngerti dikit nih tentang properti Pak. Terima kasih. Nah di sini saya ingin tanya Pak, seputar materi yang tadi Pak Agung ada sedikit jelaskan ya mengenai stagnan dan booming mengenai bisnis industri properti, itu yang estimasinya antara tahun 2020 sampai tahun 2025 yang mungkin perkiraannya itu akan terjadi sedikit stagnan ya,
terutama mungkin di kondisi kita saat ini yang lagi krisis. Nah, pertanyaan saya Pak, kira-kira jenis properti apa yang cocok untuk diinvestasikan, terutama bagi para kaum-kaum generasi muda, terutama di kondisi pandemi seperti saat ini, yang mungkin resikonya itu kecil, tetapi bisa berdampak besar ketika di saat pandemi ini dan pasca pandemi nantinya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, untuk Pak Agung, misalnya nih Pak, ada suatu kasus, di kasus ini antara pihak pertama dan pihak pertama sebagai pihak pemilik lahan dan pihak kedua sebagai pihak investor. Misalnya terjadi suatu konflik atau perselisihan di antara pihak pertama dan pihak kedua. Contoh konfliknya mungkin kurang lebih seperti pembagian dividen yang tidak merata atau mungkin konflik lainnya. Nah, dalam hal ini, Pak, apakah pemerintah itu akan ikut campur tangan dalam kasus tersebut atau tidak? Dan ketika pemerintah ikut campur tangan dalam kasus tersebut, berapa besar peran pemerintah dalam menangani kasus tersebut, Pak? Terima kasih. Kita lanjutkan saja ke pertanyaan berikutnya ya, dari audiens juga. Saya persilakan Pak Tri Wijaya, silakan. Iya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertama-tama saya ucapkan selamat siang kepada Pak Ketua saya, Haji Muhammad Sadik. Selamat siang kepada Pak Agung. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang kepada Pak Ahmad Husain, Pak Sekum, dan teman-teman array lainnya yang sementara sekarang sedang live. Mohon izin pertanyaan saya ingin tujukan kepada Pak Agung. Salam kenal Pak Agung, nama saya Triwijaya. Saya salah satu developer di Ray yang mengembangkan perumahan kebanyakan di sektor middle low. Saya sangat tertarik dengan penjelasan Pak Agung tadi. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, namun sebelumnya saya menginformasikan bahwasanya untuk fase saat sekarang, menurut pandangan saya, developer ini mengalami dua permasalahan, yakni dua fase. Yang pertama adalah fase selamat dulu dari keadaan ini, kemudian yang kedua adalah fase bertumbuh. Sebagai seorang entrepreneur tentunya kita harus bisa survive dan still growing. Yang saya lakukan adalah bagaimana kita bisa fokus dengan keadaan-keadaan internal yang dapat kita kendalikan, karena keadaan-keadaan eksternal seperti pemerintah dan sebagainya itu sesuatu hal yang menurut saya yang sulit untuk kita kendalikan karena terkait eksternal. Yang ingin saya tanyakan secara spesifik kepada Pak Agung di sini, mungkin bisa menjadi pelajaran kita bersama. Yang pertama Pak Agung, secara overall untuk Ciputra sendiri, apabila diizinkan saya ingin bertanya, itu kalau saya menanyakan untuk demand price di angka berapa yang dianggap masih bagus atau masih banyak pangsa pasarnya, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang saya ingin tanyakan, dari strategi marketing yang dilakukan oleh Ciputra sendiri, internal, ini kan tentunya ada strategi-strategi yang menurut saya secara hukum Pareto itu memiliki impact yang sangat besar, dengan impact yang lebih besar dari yang lain. Kalau bisa di-share, kira-kira Pak Agung, apa strategi yang paling powerful yang memberikan dampak yang paling besar untuk penjualan di era pandemi? Karena kan permasalahannya apabila kita lihat sekarang, itu sebenarnya demand-nya masih ada, hanya saja terjadi priority di benak konsumen. Yang kita ketahui bersama bahwasanya kebutuhan pokok itu ada sandang, pangan, dan papan. Pangan dan sandang akan mengambil urutan priority yang lebih duluan dibanding dengan papan atau real estate sendiri. Jadi kalau bisa barangkali mohon di-share kira-kira kiat powerfulnya seperti apa dan demand di angka berapa kira-kira yang masih tebal untuk saat ini. Contoh misalnya kiat yang saya lakukan untuk bisa tetap survive, mempertahankan cash flow saya sampai dengan hari ini ialah saya melakukan penjualan dengan Facebook Ads, di mana saya mengumpulkan banyak orang dan saya melakukan sales funneling menggunakan platform Zoom, dan saya mengeksplor Zoom ini sehingga saya tetap bisa bertransaksi. Kemudian untuk melakukan ekspansi, yang saya lakukan adalah tidak melakukan pembelian lahan seperti dengan cara yang seperti dulu, tetapi saya melakukan pembelian lahan dengan cara kerjasama atau joint operation, karena saya menjaga di neraca saya pos piutang dan pos persediaan saya itu dalam jumlah yang terkendali, sehingga
cash saya itu selalu dalam keadaan liquid. Jadi kira-kira kiat dari saya lakukan pribadi seperti itu, Pak Agung. Mohon masukan dari Pak Agung, kira-kira yang dilakukan Ciputra itu seperti apa agar bisa menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Mungkin seperti itu, Pak. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Tri. Sekalian tambah lagi satu penanya ya. Kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit saja. Saya persilakan Pak Aryadi. Pak Aryadi. Pak Aryadi dari Kutai Timur. Oke, kalau begitu silakan Pak Ramendra Resak. Halo? Ya, silakan Pak. Suaranya kedengaran, silakan. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Saya Indra dari Jakarta, Pak. Saya mau nanya nih ke Pak Agung nih. Kayaknya dia udah expert bener nih. Sekarang kan platform digital nih banyak nih, Pak. Ya, kalau menurut Bapak yang paling efektif itu platform digital apa ya untuk bisa jual marketing? Itu yang pertanyaan pertama. Terus yang kedua, saya mau tanya, sampai berapa lama perkiraan Pak Agung kondisi pandemi ini berpengaruh terhadap penjualan properti, khususnya di Jabodetabek? Itu aja Pak. Bapak Ibu terima kasih. Ya, baik. 3 pertanyaan. Kesempatan pertama saya persilakan Pak Agung untuk memberikan respon atas pertanyaan ini. Silakan Pak. Baik, pertanyaannya sulit-sulit. Terima kasih. Mbak Leoni ya, Kak Leoni. Oke. Saya jawab singkat ya, properti yang cocok saya kira untuk investasi ini harus dipikir salah satunya adalah bahwasannya properti itu adalah tidak liquid ya. Jadi kita beda membeli properti, berinvestasi properti dengan membeli emas misalnya gitu ya, atau membeli mobil, itu dapat dijual dengan mudah. Nah, itu yang harus dipikirkan ketika kita berinvestasi. Jadi liquid itu berpengaruh juga ya, karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi apabila kita berinvestasi di properti. Nah, mengenai sengketa saya kira ada badan-badan ya, seperti arbitrase dan lain-lain untuk sengketa itu ya. Tapi paling tidak sebetulnya kalaupun lewat jalur hukum mestinya juga mengacu pada perjanjian. Jadi kalau kita berusaha, kita dengan siapapun itu kalau ada namanya dagang begitu ya, pastinya juga ada hukum dagangnya, ada juga perjanjian yang terkait dengan perjanjian atau kerjasama dalam hal bisnis, itu yang menjadi dasar. Itu saya jawab singkat itu saja. Kemudian ke Pak Tri, saya kira memang betul kita ini juga harus apa yang kita lakukan mencari selamat dan juga harus memikirkan berkembang. Tapi justru malah keadaan market yang sekarang itu memang kalau kita bagi yang middle low, middle, dan middle apa, kita bilang middle low itu mungkin katakanlah dengan mudah kita sampaikan harga 900 sampai dengan 1 miliar itu masih dapat dikatakan itu sampai dengan middle low. Nah, middle itu mungkin dari antara 1 miliar sampai 1,5 bahkan mungkin dari sampai dengan 2 miliar. Jadi kenapa saya pikir pemerintah itu memberikan sampai dengan batasan 2 miliar harga rumah yang free PPN-nya 100% itu karena mungkin masih yang dicapai adalah middle, sampai dengan middle gitu ya. Dimana kalau menjawab Bapak Ahmad tadi sebelumnya, memang ketersediaan stok itu banyak sebelumnya dimiliki oleh developer sehingga pemerintah memberi stimulus, memberikan PPN. Awalnya adalah memang saya pikir adalah memberikan stimulus itu untuk membantu penjualan dari yang stok yang ada. Jadi tidak terpikirkan bahwa kita membuat stok baru, kemudian PPN-nya free. Jadi yang ada adalah stok yang ada itu dihabiskan gitu ya. Nah, itu nanti kita harus berpikir lagi ketika kita sampai dengan Desember, artinya apakah kita bisa membangun stok itu sampai dengan nanti serah terimanya apakah dengan Desember atau mungkin baru awal tahun 2022, itu yang harus kita pikirkan strateginya. Nah, saya kira itu market yang dibagi-bagi. Kemudian kalau dari digital marketing, saya kira kita ini juga masih belajar semuanya, karena kondisi baru ya. Jadi kita bagaimana yang generasi mungkin tadi sudah tidak yang kuliah di UC, tetapi mungkin kita juga harus belajar bagaimana kita belajar
bagaimana kalau dulu namanya prospek gitu ya, ini sekarang kita harus sangat paham dengan apa yang namanya lead generation. Jadi lead itu adalah prospek dalam bentuk yang dari dunia digital gitu. Bagaimana mendapatkannya gitu. Sangat tidak terbayangkan sebelumnya bahwa orang itu bisa membeli lewat IG. Bahkan dari Facebook tadi ya, dengan Zoom, follow up-nya dan lain-lain. Nah itu yang kemudian kita lihat seperti apa, kita pelajari, karena banyak sekali platform-platform yang kita pelajari saat ini ya. Jadi sambil belajar, saya kira karena kondisi seperti ini, taraf-tarafnya masih belajar, jadi kita juga belum tahu ya, saluran distribusi yang mana melalui digital itu yang paling efektif. Terus terang aja kita juga masih mencari bentuk di mana saluran distribusi yang paling efektif. Jadi semua ini kita kerjakan. Apakah itu lewat, saya sebut aja ya, lewat web-web, kita bekerja sama dengan orang, atau yang kita bangun sendiri, atau bahkan membuat hal yang sederhana seperti brosur elektronik misalnya gitu ya. Itu hal yang dulu tidak terpikirkan yang bisa kita share lewat WA, lewat Telegram, dan lain-lain, itu sangat mudah kita lakukan sekarang. Tetapi yang terpenting justru saya pikir adalah diferensiasinya, jadi perbedaannya. Kalau semua orang bisa melakukan sama, pasti akan menjadi umum. Justru perbedaannya di mana supaya lebih stand out di market yang kita tuju. Saya kira itu. Nah, kemudian untuk ekspansi saya kira benar sekali, Pak. Saat-saat ini kalau punya duit mestinya belanja tanah. Karena tanah mestinya tanah raw material ya, artinya mestinya orang tidak banyak menjual, dan mungkin BU ya Pak ya, uang, BU CPT gitu ya. Tetapi memang kalau sekarang trennya, bahkan kami sendiri juga melakukan yang disebut dengan joint operation, joint venture, itu adalah juga untuk mempercepat tadi Pak, bertumbuh. Bertumbuh tadi tidak bisa kita membeli tanah semata-mata. Di Indonesia ini landlord banyak sekali Pak. Orang pemilik tanah ini banyak, dan sebagian besar landlord itu bukan developer. Jadi justru kita ini developer yang menggandeng mereka. Landlord ini banyak sekali, karena kakek nenek kita kan dulu semboyannya adalah beli tanah aja lah. Itu nggak akan busuk ya, dijemur aja tanahnya harganya naik, katakanlah gitu. Karena kalau lihat dari harga tadi, ternyata rata-rata walaupun penjualan turun, tetapi harga itu cukup stabil. Artinya ya kalau naik ya naik sedikit, tetapi tidak sampai dengan turun gitu ya. Itu mungkin menjawab begitu Pak Tri secara cepat. Kemudian untuk Pak Indra, mungkin tadi sudah saya jawab juga, platform digital yang cocok kita juga belum tahu Pak, karena masih belajar. Semua kita coba. Baik itu kita lewat Facebook, IG, mungkin email pun masih kita lakukan, walaupun orang sudah sangat jarang membuka email ya. Orang sekarang mending udah kirim lewat WA saja daripada email gitu ya. Nah kalau Jabodetabek, saya kira memang Pak, mungkin bukan hanya Jabodetabek ya, seluruh Indonesia saya kira rumah-rumah tapak itu masih lebih berjaya lah istilahnya, lebih banyak orang membeli dibanding mungkin apartemen. Selain mungkin karena faktor supply and demand ya, supply-nya mungkin lebih banyak, tetapi mungkin juga apartemen ini kondisi yang mungkin paling lebih buruk atau lebih tidak baik lah begitu, saya bukan bilang buruk sekali, tetapi dibanding dengan rumah tapak gitu ya, kalaupun komersial atau rumah apapun gitu, itu kondisinya memang lebih banyak di rumah yang landed houses gitu. Nah ini yang menarik, kenapa? Justru karena satu mungkin juga orang akan kebutuhan di mana sandang pangan papan, mungkin menjawab Pak Tri tadi, papan ini adalah 3 serangkai tadi, di mana justru kita push saat ini ke konsumen tadi yang saya sampaikan, bahwasannya saat yang tepat, bahwasannya sekarang ini ada yang namanya ketersediaan KPR, dan ada yang namanya kondisi bunga kondisi lagi bagus gitu ya. Walaupun memang kondisinya mungkin orang ketakutan, waduh ini nanti kena PHK, kena apa, tidak ada stabil mengenai pendapatannya, tetapi ini adalah kesempatan yang utama, bahwasanya kondisi saat ini adalah kondisi mengepus bagaimana market kita ini untuk segera melakukan transaksi atau juga sedang melakukan akad kredit untuk pelunasan rumahnya. Nah, saya kira itu secara ringkas, saya karena waktunya mungkin terbatas, mungkin kalau dijelaskan cukup banyak, tetapi paling tidak cukup menjawab kulit-kulitnya sehingga saya bisa memberi pandangan atau gambaran apa yang ditanya oleh 3 penanya tadi. Terima kasih, saya kembalikan Pak Agus. Terima kasih Pak Agung.
Ini saya ada satu penanya di chat ya. Mungkin Pak Sadik bisa membantu menjawab dari Pak Suhandi ya. Bagaimana menyikapi bisnis properti saat ini dengan tingkat suku bunga yang berlaku? Silakan Pak. Dari Pak Suhari ya. Jadi mungkin kalau tadi Pak, saya tambahkan sedikit aja yang tadi, kalau tadi berbicara Jabodetabek, kalau kita berbicara Sulawesi Selatan, memang kalau pasar di sini Pak masih didominasi oleh komersil yang low price atau rumah subsidi. Bahkan setelah itu melompat dari middle low price langsung ke yang premium yang 1 miliar ke atas. Kalau di sini seperti di Bank Ciputra di sekitar sini itu infonya sudah hampir habis kalau di daerah ini. Kemudian juga kalau tadi masalah permasalahan dari pengalaman-pengalaman yang ada di real estate Indonesia sendiri, biasanya itu pemilik tanah dan yang melakukan kerjasama itu biasanya berselisih pada saat bangunan sudah mulai ada gitu. Bukan pada saat tanah kosong itu masih anteng-anteng aja, tapi nanti mulai berselisih pada saat rumah sudah mulai nampak, kemudian infrastruktur sudah terjadi, sehingga saran saya diperjelas perjanjiannya dari awal, bahkan untuk melibatkan teman-teman kita yang bergerak di bidang hukum untuk sebelum terjadi perjanjian itu untuk memverifikasi atau membuat sebuah perjanjian yang betul-betul layak sampai perumahan itu selesai. Karena biasanya terjadinya di tengah-tengah, semua yang kerjasama itu di tengah-tengahnya terjadi, biasanya terjadi keributan itu di tengah-tengah pada saat rumah sudah laku, uang sudah mengalir, dan juga perumahan sudah jadi. Kalau untuk pasarnya sendiri, kalau suku bunga bank saat ini untuk KPR ini kalau kita lihat gontok-gontokan sesama semua perbankan ini Pak Agus. Kalau di Selatan sendiri mulai dari, bayangkan bunganya itu mulai dari 3,75 ada Pak di Makassar ini. Bunga 3,75 per tahun untuk KPR, ada juga yang 5%, ya, ada juga yang 5,5%, bahkan ada paket-paket KPR yang dipersiapkan perbankan untuk mengantisipasi semua sektor atau semua ini ya, semua tingkatan-tingkatan harga rumah. Mereka sudah punya ini ya, punya produk sendiri masing-masing, dan setiap perbankan itu bervariasi dan hampir semua menarik. Jadi kalau soal bunga-bunga perbankan itu untuk KPR saat ini saya kira tidak ada masalah. Yang memang saat ini yang menjadi permasalahan kita yang paling umum adalah memang di demand-nya. Demand, walaupun seperti saya bilang tadi di pembahasan saya di awal, bahwa kalau di Sulsel ini kekurangan rumah ada 400.000, namun belum bisa di breakdown berapa yang butuh subsidi, berapa yang butuh middle low price middle, kemudian juga yang premium itu belum bisa diprediksi Pak, belum bisa ada yang teliti. Bahkan kemarin Ray sendiri pernah bekerja sama dengan sebuah universitas untuk bagaimana meneliti demand kita sebenarnya ada di mana, di daerah mana, di kecamatan mana, kemudian di harga berapa. Itu kemarin hampir kita lakukan kerjasama dengan sebuah universitas. Namun karena data yang kurang lengkap dan situasi berubah, sehingga kami hentikan penelitian tersebut, dan mudah-mudahan kedepannya nanti di Ray Sulsel sendiri punya lembaga penelitian atau dari wakil ketua bagian penelitian untuk meneliti masalah ini. Karena demand walaupun banyak, kalau kita tidak ada di mana dan di harga berapa, ininya juga rasanya cash flow juga agak terganggu kalau kurang tepat sasarannya. Begitu mungkin bagus. Baik Pak Sodik, jawaban untuk Pak Andi Suhandi. Ini saya masih ditagih nih sama penjelasan tentang 3 jalur tadi ya. Katanya startup bisnis itu apa? Maaf, apa Ibu Yuyun ada online? Koordinator untuk jalur sukses startup bisnis? Oke, halo Bapak Ibu semuanya. Silakan Bu, dijelaskan secara singkat apa itu jalur sukses startup bisnis. Silakan. Oke, terima kasih. Mungkin saya simpelnya aja memberikan beberapa aktivitas kami kemarin.
aktivitas yang mengikut sertakan calon mahasiswa baru gitu ya. Bahkan kemarin juga ada calon mahasiswa baru kami dari Kalimantan yang datang jauh-jauh untuk hadir bersama-sama kami di Makassar pas sekitar tanggal 15 sampai 17 bulan lalu. Nah, mungkin saya akan share screen, tapi ini mungkin gambar-gambar terkait aktivitas yang sudah kami lakukan di startup. Jadi sebenarnya kita di startup bisnis itu di UC Makassar berfokus nantinya anak-anak yang tertarik di bidang bisnis gitu ya, mereka pengen buka usaha sendiri, misalnya gitu, kita akan arahkan, kita akan fasilitasi, kita akan berikan ilmu bisnis. Tentunya di sini kita kalau jalur sukses itu lebih fokus ke aktivitas-aktivitasnya apa aja gitu ya. Kemarin kami ada mengadakan webinar terkait value proposition ya, keunikan dari sebuah produk. Nah, kami juga mengundang alumni dari Universitas Ciputra. Lalu di sini ini kemarin event kami di bulan Juni, di bulan lalu. Jadi ini adalah calon mahasiswa baru UC Makassar. Kita kasih mereka seperti pembekalan begitu Bapak Ibu terkait dunia bisnis. Jadi di sini mereka share sama kita, mereka maunya bidang bisnisnya kayak gimana sih. Terus kita sebagai dosen, saya dengan Pak Topan juga salah satu dosen kami yang support di startup bisnis, kami memberikan insight sama mereka. Mereka bisa mengarahkan bisnisnya seperti ini, arahnya seperti ini. Kami sangat intens dengan mahasiswa karena memang fokus kita adalah mentoring mereka secara langsung. Namun di sini kami memberikan skemanya per grup. Jadi mereka yang misalnya contoh memilih bidang bisnis kuliner, ya mereka satu kelompok. Kalau misalnya mereka tertarik dengan bidang fashion, satu kelompok biasanya gitu. Nah, ini eventnya 2 hari karena kami melakukan protokol kesehatan. Tanggal 9 ini yang tanggal 10-nya. Lalu selanjutnya kita ada mengundang kemarin ex-CEO dari Uber, Bapak Ibu. Jadi untuk pembekalan ilmu kepada anak-anak kami juga tidak tanggung-tanggung. Kami mengundang expert di bidang startup bisnis, salah satunya adalah Mr. Yin Tiger Fang, seperti itu. Kemarin kami mengadakan webinar dengan tema business plan. Nah, ini kemarin banyak mendapat juga feedback yang sangat baik dari peserta, baik Camaba maupun umum, karena dapat insight langsung dari ex-CEO dari Uber. Nah, sekarang beliau bekerja di Cargotec sebagai CEO juga. Lalu ini dokumentasi acaranya, selanjutnya ini adalah event kami, ini workshop Bapak Ibu. Kemarin saya sendiri sebagai speakernya, saya bicara tentang value proposition gitu ya. Jadi kalau workshop itu berbeda sama seminar, kalau workshop kita apa yang bisa anak-anak ini hasilkan. Nah di sini kami mengundang juga siswa-siswi SMA di Makassar gitu ya. Di ruangan yang terpisah dengan calon mahasiswa baru kami, karena kami lebih intens kepada keduanya. Nah, di ruangan terpisah juga dosen-dosen yang bertanggung jawab untuk ngelit anak-anak menghasilkan apa di hari ini. Karena temanya bagaimana menemukan keunggulan bisnis, kami menggunakan value proposition canvas Bapak Ibu, yaitu VPC untuk mereka buat. Jadi pada dasarnya startup bisnis itu berawal dari sebuah permasalahan yang timbul gitu ya. Biasanya kan mindset yang tertanam adalah ketika kita menjual barang yang sudah viral atau produk yang viral, udah dijual gitu aja, tapi kita nggak tahu manfaatnya untuk masyarakat itu apa. Nah, di startup bisnis kami tidak menekankan seperti itu. Kami selalu bilang sama calon mahasiswa kami, kalian membuat bisnis itu harus mengetahui dulu permasalahannya apa. Dari masalah itu kalian bisa ciptakan peluang bisnis, sehingga apa yang kalian buat, apa yang kalian mau jual, itu bisa berkepanjangan atau bisa memiliki jangka panjang seperti itu. Nah, ini kemarin kami ada kompetisi juga, jadi mereka yang bisa membuat VPC gitu ya, dengan ide yang cemerlang, dengan permasalahan yang ada mereka angkat menjadi sebuah peluang bisnis, itu ada hadiahnya. Nah, ini kalau yang grup ini mereka adalah siswa-siswa SMA yang sangat antusias sekali, sama antusiasnya dengan Camaba kami. Kalau yang di sini, ini Camaba tapi perwakilannya saja, 1, 2, dan 3. Ini juga pemenangnya 1, 2, dan 3. Seperti itu Bapak Ibu gambaran dari startup UC Makassar. Jadi pada dasarnya kami nantinya akan memfasilitasi anak-anak, terutama calon mahasiswa baru di UC Makassar, gimana sih caranya memulai bisnis gitu ya, ilmu-ilmu, dan juga kami selalu mengundang mereka ke webinar ataupun seminar dan narasumbernya itu expert di bidangnya, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu Pak Agus yang bisa saya sampaikan terkait startup bisnis UC Makassar.
Mari Bapak Ibu silakan bergabung bersama kami. Mulai dari awal semester kami telah mengarahkan anak-anak maunya sukses di jalur yang mana sih Bapak Ibu, seperti itu ya. Maunya meneruskan bisnis keluarga kah, atau menjadi profesional di kantor, atau membuat bisnisnya sendiri. Itu adalah pilihan dari calon mahasiswa masa depan kita. Terima kasih semuanya, salam entrepreneur. Ibu Yuyun, terima kasih. Ini kabar baiknya untuk mahasiswa baru kita tahun ini, Bapak Ibu sekalian. Yang paling banyak peminatnya adalah jalur startup. Jadi mahasiswa kita di tahun pertama memilih kuliah di Universitas Putra terutama karena pengen punya bisnis baru dari awal. Ada juga sih yang masuk ke sini karena mau melanjutkan bisnis keluarganya. Ada juga mau berkarir di perusahaan besar. Baik, saya kira demikian prosesi webinar kita hari ini. Terima kasih secara khusus saya ucapkan kepada Pak Sadik dan teman-teman yang sudah sempat hadir di sini. Demikian juga ke Pak Agung, salah seorang direktur di Ciputra Group. Terima kasih sudah berbagi. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Nabila selaku MC. Silakan Ibu. Oke, terima kasih banyak atas narasumber dan moderator dan semua yang telah join di Zoom webinar kami. Terima kasih banyak Ibu Bapak dan teman-teman, semoga ilmunya bisa bermanfaat. Buat yang bertanya tadi boleh langsung ambil door prize-nya ke kampus kami ya. Ada door prize-nya, boleh langsung ambil ke kampus kami. Buat tadi yang bertanya. Oke, terima kasih. Setelah apa yang kita jalani hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih atas apa yang telah disampaikan. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya. Kami tunggu di Universitas Ciputra School of Business Makassar. Salam entrepreneur. Terima kasih.